kultur dari rumah keluarga. Tapi yang penting, kebun ketahanan pangan ini adalah sayuran dan buah yang dikonsumsi oleh keluarga untuk mengurangi ketergantungan pihak luar dan meningkatkan swasembada pangan. Lalu kalau kalian tidak punya lahan di rumah, tidak punya tanah, kalian masih bisa berkebun di teras rumah kalian atau di dekat jendela atau di atap rumah. Ini adalah salah satu dari balkon rumah saya. Jadi kita masih banyak sekali jenis sayuran yang bisa kalian tanam dalam sebuah pot gitu. Jadi tidak ada alasan ketika kalian tidak punya lahan tanah, kalian masih bisa berkebun dalam sebuah pot. Jadi ada plus minusnya antara berkebun di tanah langsung versus berkebun di sebuah pot. Tapi salah satu keuntungannya ketika kalian berkebun di sebuah pot, kalian bisa mengkondisikan tanahnya seoptimal mungkin. Sedangkan kalau di tanah langsung, mungkin kita kurang mengetahui apa sejarah tanahnya, apakah dulu pernah ada tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan puing-puing bangunan, terus tanahnya kering. Jadi kalau tanah langsung tuh panjang treatmentnya karena kita harus mengetahui sejarahnya. Tapi kalau kita berkebun langsung di pot, kita bisa mengkondisikan seoptimal mungkin dengan membuat media tanam yang paling ideal. Tinggal kalian sesuaikan jenis tanaman maupun ukuran dari potnya. Tapi umumnya seluruh sayuran hijau, baik salada, kangkung, bayam, pakcoy, dan lain-lain, itu bisa tumbuh optimal dalam sebuah pot. Bahkan sayuran buah pun seperti tomat, timun, itu masih bisa ditanam dalam sebuah pot. Jadi sekali lagi, kalau kalian tidak punya tanah langsung, silakan berkebun di dalam sebuah pot. Nah, terus ketika kalian berkebun pun, usahakan kalian tidak membeli dulu banyak barang, tapi optimalisasi apa yang ada di rumah. Baik kita akan belajar lagi teknik regrow untuk memaksimalkan sisa sayuran supaya tumbuh lagi, maupun untuk membuat media potnya, baik dari bahan bekas, dari botol plastik, bahkan yang paling kanan teman-teman bisa buat juga untuk pembibitan dari plastik sekali pakai kemasan produk. Jadi Pak sebelum beli pot-pot baru, pakai yang ada di rumah, pakai ember bekas, pakai bekas galon minuman itu bisa dipakai. Jadi usahakan jangan beli-beli dulu, silakan berkreasi dulu. Kalian bisa cek di Instagram Kertabumi untuk mengetahui kalian bisa bikin pot dari barang bekas apa aja. Nah, lalu ketika kalian sudah mau berkebun nih, kan kalian tahu bahwa di rumah selalu makan cabai sama daun bawang, jadi itu yang mau ditanam. Terus di rumah tidak ada lahan tanah, jadi mau dipot. Oke, itu udah kalian ketahui. Langkah selanjutnya adalah mulai secara bertahap dan sesuaikan jumlah tanaman dengan waktu yang kalian punya. Jadi umumnya 1 jam, kalau kalian cuma punya waktu 1 jam per hari untuk alokasi mengurus tanaman, mungkin kalian maksimal itu cuma punya 10 tanaman. Dan mulai secara bertahap, jadi 4 tanaman dulu, sampai bisa panen, lalu 2 lagi tanaman, dan seterusnya. Jadi jangan tiba-tiba langsung serentak 10 atau 20 tanaman. Karena tanaman pun seperti kita semua, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Jadi kalau kalian tidak bisa mengurusnya dan tidak bisa mengalokasikan waktu, pasti tidak akan optimal pertumbuhannya. Jadi mulai secara bertahap, 4 dulu, sampai bisa panen nih berhasil, tambah lagi 2 sampai 10 atau sampai jumlah yang kalian punya, waktu yang kalian punya untuk memaksimalkan jumlah tanamannya. Nah, untuk bertani, ini baik bertani secara modern dengan hidroponik atau aquaponik maupun pertanian konvensional di tanah atau di pot, elemennya sama. Jadi kita semua tanaman itu butuh 4 elemen ini. Apabila ada elemen yang berkurang, itu akan mengakibatkan tanamannya akan sakit. Entah dia mungkin ada hama, entah dia kering, busuk, dan lain-lain. Jadi ini 4 elemen yang paling penting. Apabila kalian berkebun, terus ada masalah, itu pasti kekurangan dari 4 elemen ini. Yaitu matahari, penting, matahari sebagai energi tanaman untuk tumbuh kembang dan menghasilkan sayuran dan buah. Tanah sebagai rumah tanaman supaya akar bisa tumbuh kembang, air yang memberikan oksigen supaya tanaman bisa mengubah sinar matahari menjadi energi, dan udara penting untuk penyerbukan maupun untuk menghindarkan dari hama. Jadi 4 ini sekali lagi penting, harus kalian kuasai. Namun yang paling sulit adalah setiap tanaman mempunyai kebutuhan dari 4 elemen ini yang berbeda, sehingga ketika kalian tahu
mau tanam apa, kalian harus cari tahu masing-masing ini apa aja kebutuhannya. Contohnya, semua tanaman sayur buah seperti tomat atau timun butuh matahari full sun, jadi butuh 8 jam, sehingga tidak cocok kalau ditaruh di lokasi yang agak teduh, dia harus full sun. Tapi kalau semua tanaman sayuran hijau seperti pakcoy atau bayam itu tidak butuh matahari full sun, dia butuhnya partial sun, setengah matahari. Jadi mungkin taruh di lokasi yang hanya mendapatkan entah matahari pagi atau matahari sore. Jadi itu bisa diatur. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya akan stop dulu. Teman-teman ada yang mau bertanya dulu tentang paradigma berkebun sebelum kita lanjut ke tahap yang lebih kompleks. Oke. Kita sesi tanya jawab sebentar, 10 menit sebelum mulai. Ada yang angkat tangan. Mbak Dian, silakan. Mbak Dian Prasasti atau Mbak Lucy Susanti, silakan yang mau bertanya. Ya, halo. Sorry, saya tadi cari unmute-nya mana. Nggak biasa Google Meet dari handphone. Tadi kan disebut ada unsur-unsur untuk bertanam, salah satunya matahari. Tadi kan ada yang parsial sinar matahari ya. Itu maksudnya matahari langsung atau asal dia terang aja gitu. Misalnya saya ada nih di rumah, dia tertutup, atasnya tertutup atap, tapi kalau siang tuh terang gitu. Nah, itu termasuk kategori dia full day dapat sinar matahari atau sebenarnya parsial matahari? Oke. Mbak Dian, jadi kalau matahari adalah sinar matahari langsung menyentuh daun, jadi tidak ada atapnya, jadi bukan cerah atau bukan terang, tapi benar-benar kena sinar matahari langsung. Jadi istilahnya dalam dunia agronomi, kalau kita ngomongin full sun, itu daun atau pohon terkena matahari langsung dari terbit matahari sampai terbenam. Jadi umumnya itu lokasinya akan di luar kan, di tengah lapangan atau di atap rumah itu, atau di teras yang kena full sun, itu adalah full sun, jadi kena matahari langsung. Kalau partial sun, jadi tanaman yang terkena matahari langsung, sekali lagi matahari langsung, yang kena matahari entah matahari pagi atau matahari sore, mungkin karena ada pohon, ada dinding, ada atap, sehingga tanamannya itu tidak kena matahari full. Cuman bagian yang paling tricky, jangan menaruh tanaman dipindah-pindahin gitu. Jadi, supaya dapat partial sun, jadi pagi saya taruh di sini, nanti sore diangkat lagi kan. Nah, itu nggak ideal, karena pertama, kita suka lupa, kita suka berpergian, terus orang lain tidak lebih peka juga. Jadi usahakan memang taruh di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, yang penting juga Mbak Dian, kita harus mengetahui iklim di rumah kita masing-masing. Kalau emang kita tinggal di apartemen, sehingga tidak dapat full sun, hanya partial sun saja, berarti kita memang tidak bisa bertanam ubi atau tomat atau timun. Nggak mungkin, karena cuma dapat partial sun. Jadi bisa diganti dengan tanaman sayuran berdaun hijau. Nanti sih ada listnya, bisa lihat semuanya. Jadi sekali lagi, ketika kalian berkebun, setelah memutuskan sayuran apa yang mau kalian tanam, sesuaikan dengan iklim di rumah kalian masing-masing. Jadi iklim mikro ya, kita nggak ngomongin iklim makro, tapi iklim mikro. Berapa matahari yang masuk ke lahan kalian. Mbak Dian, semoga menjawab ya. Terima kasih. Mbak Susi, silakan. Oke, saya Lucy. Tadi saya mau nanya, boleh pakai kaleng-kaleng bekas gitu? Apakah kaleng itu kan besi gitu kan? Masa wadah besi, aluminium gitu? Apakah itu akan mempengaruhi kesehatan atau kandungan dari tanaman yang kita tanam gitu? Cukup jelas? Cukup jelas, makasih Mbak Lucy. Itu sebenarnya Mbak Lucy itu ada cukup kontroversi ya, sebenarnya belum ada kesepakatan antara berbagai macam praktisi berkebun. Tapi gini, besi atau namanya kalau kita bilangnya Fe bahasa kimianya, atau iron bahasa Inggrisnya, itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tanaman sebenarnya. Jadi ada bagiannya. Tapi yang kita nggak mau adalah ketika besi itu
bersentuhan dengan air jadi berkarat, sehingga mungkin akan keropos dan akan mengeluarkan kimia lain. Jadi emang disarankan tidak menggunakan, kalau untuk tanaman pangan jangan menggunakan kaleng karena dia bisa beroksidasi dengan oksigen dan air. Kalau tanaman hanya tanaman hias tidak apa-apa. Tapi sekali lagi ini sangat bergantung banget. Kalau misalkan saya pernah dapat tong yang besar banget, saking besar, jadi saya tanam cabai, saya masih cukup berani. Tapi kalau sebenarnya tong kecil buat susu, terus dikasih tanaman yang akarnya besar, jadi lebih baik jangan. Jadi belum pernah ada riset sebenarnya tentang kandungan berbahaya dari besi yang berkarat, tapi untuk kehati-hatian jangan dipakai untuk tanaman pangan. Kalaupun ibu punya, boleh untuk pembibitan dulu. Misalkan dari biji nih yang udah dikeringkan, taruh di situ, setelah tumbuh pindahkan ke media yang lebih besar. Jadi bisa diakali ya Bu Lucy ya. Oh ya, nyambung pembibitan itu, apakah boleh nggak saya kalau pembibitan awal itu saya taruh aja langsung di tempat yang mau saya tanam itu? Soalnya menurut saya begitu saya taruh di pembibitan di tempat yang kecil, nanti sudah lewat beberapa hari, maksudnya sudah lewat waktunya dipindahin, dan dia ketika dipindahin dia jadi loyo tanaman saya gitu, benih saya. Jadi saya berpikir saya langsung taruh di satu tempat yang akan saya tanam itu, bibit benihnya dari biji langsung saya taruh di tempat yang mau saya buat untuk jadi potnya gitu. Boleh nggak kayak gitu? Iya, itu sebenarnya tergantung kebiasaan. Sebenarnya yang Ibu Lucy lakukan udah benar. Karena ketika kalian melakukan pembibitan di rumah yang berbeda, itu dia akan stres umumnya tanaman kan, ketika dipindahkan akan stres gitu. Jadi memang lebih kalau nggak mau pusing, langsung di wadah sampai dia bisa dewasa. Tapi Bu Lucy, kebanyakan kalau saya misalkan ketika saya melakukan pembibitan, itu banyak banget Bu Lucy. Jadi saya taruh di wadah yang berbeda. Ketika saya pindahkan transfer ke media yang lebih besar, itu ada treatmentnya. Jadi biasa itu ketika diangkatkan akarnya, pindah ke media baru, dia akan stres tuh. Jadi dalam 2 hari akan saya karantina, tidak akan saya kenakan matahari, akan saya semprotkan air supaya lembab pasti tanahnya. Setelah 2 hari baru saya perkenalkan secara perlahan-lahan. Mungkin problemnya Bu Lucy, dia langsung loyo, karena langsung stres tuh Bu. Jadi begitu dipindahkan, Ibu langsung perkenalkan ke matahari. Jadi sebaiknya dikarantina dulu 2 hari supaya dia mulai terbiasa dengan rumah barunya. Oh oke, makasih, terima kasih. Oke, teman-teman kita lanjut dulu ya, nanti kita ada sesi tanya jawab lagi. Nah ini saya mau bahas juga, dalam dunia agronomi itu ada berbagai jenis tanaman klasifikasinya dari segi umur. Ada namanya tanaman musiman, ada juga tanaman tahunan, dan ketiga ada namanya tanaman perennial. Mungkin buat teman-teman yang udah follow Kota Bumi, cukup sering kami menyebutkan tanaman perennial. Yang lain mohon di-mute dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang udah lama follow Kota Bumi, udah sering dengar kata tanaman perennial, ini penting saya mau kasih tahu. Jadi tadi 3 jenis tanaman berdasarkan umurnya, tanaman musiman, tahunan, dan perennial. Kalau musiman, dia sekali berbuah, sayuran akan mati, umumnya dalam 3 bulan aja. Jadi semua sayuran seperti kangkung, bayam, salada itu dalam 3 bulan akan bisa dipanen, tapi habis itu udah langsung mati. Emang umurnya udah pendek gitu. Terus kedua ada tanaman tahunan, dia 1 tahun, setelah itu akan mati. Nah kalau tanaman perennial, dia hidup bertahun-tahun, sehingga teman-teman cukup tanam sekali, bisa panen sepanjang umur hidupnya. Seperti kelor, umurnya bisa sampai 5-6 tahun, jadi setiap hari bisa kalian tanam. Ubi juga. Nah, semua tanaman di bawah ini adalah tanaman perennial. Sangat ideal apabila kalian tidak punya lahan yang luas. Karena lahannya kecil, kan kalian harus maksimalkan lahannya kan. Jadi, tanam jenis tanaman perennial. Jadi, kalian cukup tanam sekali, 1 aja pohonnya, kalian bisa panen berkali-kali. Jadi, dari kelor, ubi, singkong, pepaya, cabai rawit, semua tanaman herbal ya, kemangi, mint, basil, rosemary, apalagi semua tanaman herbal, lidah buaya, kel atau salada, kangkung dari Brazil, lemon dan jeruk nipis, dan banyak lagi tanaman perennial. Silakan kalian cek di Instagram kami atau cek di Google. Tapi saya udah juga mendeskripsikan kebutuhan mataharinya. Ada sepanjang hari atau full sun, ada 3 atau 4 jam atau partial sun. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan
iklim mikro di rumah kalian. Lalu juga ada masa panennya dan ada kebutuhan airnya. Jadi ini bisa memperbaiki. Kalau saya sendiri di rumah, pertama saya punya kelor, karena kelor kan superfood ya, bisa kalian pakai buat bikin sayur bening, langsung buat salad, bisa juga buat skincare, buat sabun, sampo, dan apapun. Kelor itu wajib semua punya. Kedua, ubi juga bagus, karena ubi itu kalian bisa panen baik daun dan umbinya. Jadi bisa dua-duanya bisa kalian panen. Dan ubi sangat mudah diperbanyak di stek, tinggal kalian potong aja, tanam lagi dia akan tumbuh. Jadi ubi sangat ideal. Juga singkong, tinggal kalian tancap juga udah tumbuh. Ubi dan singkong itu 11-12 bisa kalian punya, tapi di wadah yang berbeda. Dan ubi dan singkong bisa kalian tanam di pot, nggak masalah. Terus pepaya untuk buah-buahan ini juga ideal. Pepaya bisa hidup sampai 8 tahun. Kalau kalian benih dari awal, itu dia akan bisa dipanen di umur 8 bulan dan bisa kalian panen setiap minggunya. Jadi saya di rumah ada pepaya aja, kebutuhan serat itu pepaya udah paling bagus. Lalu cabai, sayuran herbal, lidah buaya, kel, bayam Brazil. Bayam Brazil penting, teman-teman juga harus cek juga kalau yang belum punya, dan lemon. Tapi sekali lagi, sesuaikan dengan pertama kebutuhan kalian, kedua dengan iklim mikro di rumah kalian masing-masing. Oke, saya lanjut ya. Lalu data di atas, baik jumlah air maupun sinar matahari, ini adalah data yang saya lakukan untuk percobaan di Jakarta, yang sifatnya itu ada di dataran rendah dan cuaca panas. Buat teman-teman yang mungkin tinggal di Bogor atau tinggal di Garut, tinggal di dataran tinggi kan, itu perlu kalian sesuaikan. Jadi karena sering banyak kalian mungkin terima banyak informasi, oh kalau bayam harus kena mataharinya full, terus disiram 2 hari sekali, tapi ketika kalian praktekkan itu gagal kayak gitu kan. Itu mungkin karena siapapun yang melakukan risetnya itu di lokasi yang berbeda. Jadi sesuaikan semua data yang saya berikan ini dengan iklim yang di rumah kalian masing-masing. Ini kita bicara iklim makro, tapi sekali lagi saya kasih tahu bahwa semua riset ini saya lakukan di Jakarta, di dataran rendah dengan cuaca panas. Lalu sekarang kita bicara tentang media tanam. Jadi pupuk bukanlah media tanam. Umumnya itu media tanam perpaduan dari 3 komponen, yaitu pupuk organik. Kalian bisa pakai pupuk kandang maupun pupuk kompos. Usahakan jangan pakai pupuk kimia. Semua pupuk yang namanya NPK, terus pupuk AB mix, yang namanya kayak gitu ya, itu pasti pupuk kimia semuanya. Walaupun mungkin dia bisa maksimal menghasilkan buah dan sayur, tapi setelah panen itu tanahnya udah kering, udah tidak ada nutrisinya, harus dibuang. Jadi secara jangka panjang tidak akan baik. Jadi usahakan pakai pupuk kandang atau pupuk kompos, nanti akan dibahas cara buatnya. Fungsi pupuk adalah untuk memberikan nutrisi kepada tanaman. Yang kedua, kita butuh sekam. Kalau nggak ada sekam, bisa ganti serutan kayu atau daun-daun kering atau semua sampah organik kering. Fungsi sekam adalah untuk memberikan porositas pada tanaman. Jadi tanamannya pada media tanam, sehingga media tanaman tidak ada rongga buat oksigen masuk. Dan ketiga, kita butuh tanah, baik tanah merah, tanah liat. Fungsi tanah adalah untuk menyimpan kadar air supaya lembab, intinya gitu. Lalu, itu yang ideal. Apabila teman-teman beli media tanam di toko tanaman dengan merek berbagai macam seperti Patani, itu ideal. Kenapa? Karena kebanyakan media tanam yang kalian beli di toko tanaman itu diperuntukkan untuk tanaman hias, sehingga unsur pupuknya lebih banyak. Yang paling mungkin dampak yang paling besar terhadap sayuran akan bikin media tanam jadi panas, terus tanaman jadi menguning karena dia terlalu panas. Nah, jadi kalau kalian pun beli media tanam langsung seperti Patani, campur lagi dengan tanah atau dengan sekam supaya tidak terlalu panas. Dan kalau kalian bikin sendiri, proporsinya itu, jadi 30% pupuk organik, 30% sekam, dan 30% tanah. Jadi ketiga komponen itu punya fungsi masing-masing, dan umumnya semua tanaman bisa dipakai dengan media tanam ini, umumnya ya, tapi pada dasarnya setiap tanaman punya lagi kebutuhan masing-masing, tapi itu nanti untuk tahap lanjutannya aja. Jadi untuk tahap awal, silakan kalian bikin media tanam seperti ini, bisa dipakai untuk seluruh jenis tanaman. Oke.
Terus, nah untuk bagaimana untuk membuat kompos kan? Kalian harus bikin pupuk sendiri kan? Nah, bikin pupuk kompos dari sampah organik di rumah kalian. Baik kalau kalian punya lahan, di gambar sebelah kiri atas itu kan tinggal gali lubang aja, taruh tuh semua sampah sisa makanan dapur di rumah kalian. Kalau tidak punya lahan seperti ini, kalian bisa bikin seperti di gambar kiri kanan atas dari ember atau dari apa ya? Galon bisa dibikin seperti ini. Jadi dibikin berlayer, buang semua sampah organiknya di situ, dalam sebulan udah jadi kompos. Untuk bahas kompos cukup panjang, tapi kalian bisa cek di YouTube kami bahas secara panjang lebar, tapi intinya ketika kalian berkebun itu nanti kalian butuh nutrisi berkepanjangan untuk sayuran kalian, jadi lakukan kompos. Kompos juga banyak metodenya, ada Takakura, ada aerob, anaerob, ada liquid, ada dengan cacing. Silakan kalian pakai sesuai dengan yang paling nyaman buat kalian. Ya, kompos silakan kalian cek di YouTube kami karena agak panjang, tapi sekali lagi kalian bisa mengoptimalisasi sampah dapur kalian untuk menjadi kompos dengan menyimpan selama 30 hari, setelah itu bisa dipanen. Oke, nah selain kompos, kalian bisa bikin pupuk organik cair atau bahasanya itu kita bilang POC. Nah, karena kita itu negara pertanian, negara agriculture, hampir di seluruh lokasi yang saya kunjungi di Indonesia, mereka punya kearifan lokal masing-masing untuk membuat pupuk organik cair. Mungkin yang paling umum, seperti ibu saya lakukan, ketika ibu saya mencuci beras, airnya tidak disiram, akan difermentasi selama 3 hari, baru akan disiram ke tanaman. Teman-teman juga bisa bikin air fermentasi dari kulit pisang, atau ekoenzim, air rebusan telur dan kulit telur, atau kompos yang dikasih air, atau air cucian daging, ayam, ikan, air fermentasi kulit bawang, dan banyak lagi. Jadi silakan kalian explore. Kalau kalian tinggal di daerah, tanya ke petani terdekat bagaimana mereka mendapatkan membuat pupuk organik cair, pasti ada masing-masing gitu. Dan aplikasinya kalian campur 1 liter pupuk organik cair dengan 5 liter air, atau 1 gelas pupuk organik cair dengan 5 gelas air, dicampur, diaduk, baru dituangkan. Kenapa perlu dicampur? Karena pupuk organik cair ini cukup kuat asamnya, jadi bisa bikin tanaman jadi sedikit menguning. Makanya perlu dicampur dengan air supaya tidak terlalu pekat. Lalu kalau saya selalu siram pupuk organik cair setiap hari ke tanaman, karena saya menghasilkan air cucian beras setiap hari di rumah. Mungkin pasti kan kita semua masak nasi kan, jadi menghasilkan air cucian beras setiap hari, jadi diaplikasikan ke tanaman setiap hari. Hasilnya akan sangat bagus, terutama buat teman-teman yang punya tanaman buah. Karena tanaman buah itu butuh satu namanya unsur makronya yang seperti zat besi, butuh juga kalsium, itu terdapat semua di air cucian beras. Jadi silakan dipakai, baik mau kalian fermentasi 3 hari ataupun langsung nggak masalah. Kalau kalian fermentasi, pastinya akan lebih banyak mikroba sehatnya. Walaupun mau langsung, karena tidak punya waktu, tidak apa-apa. Jadi ini dieksplor, bikin juga. Dan Ketabumi udah bikin seperti ini di Instagram kami. Teman-teman bisa langsung cek aja bagaimana cara pakainya, dan apa aja kandungan nutrisinya, buat sayuran seperti apa aja bagusnya. Ini bisa dicek masing-masing, karena cukup panjang saya bahas. Terus sebelum nanti kita sesi tanya jawab, saya mau bahas juga tentang pembasmi hama organik. Kalau dalam ilmu permaculture, ketika kita mau ngomongin soal hama, itu langkah awal adalah dengan melakukan bukan monokultur. Kalau monokultur itu berarti cuma satu jenis tanaman. Jadi kalau kalian punya balkon, itu kalian tanam cabai semua. Nah, itu justru akan mengundang hama. Tapi kalau ilmu permaculture, kalian kombinasi. Jadi ada cabai, mungkin terus ada bunga telang, terus ada pakcoy, jadi ada berbagai jenis tanaman. Umumnya semua tanaman berbunga ini akan mengusir hama atau mendistract hama gitu. Jadi usahakan ketika kalian berkebun juga dicampur. Jadi kita mau bikin satu ekosistem, satu habitat, bukan monokultur semuanya daun bawang gitu kan. Jadi kita bikin satu habitat kecil untuk
tumbuhan. Jadi pasti ketika kalian bikin habitat, itu yang datang akan ada kupu-kupu, akan ada lebah, mungkin akan ada, kalau di rumah saya suka ada bunglon, terus ada lalat, ada belalang, terus ada hamanya seperti ulat, ada dan hama-hama lainnya, itu dimakan oleh si kumbang, oleh belalang. Nah, jadi kalian bikin ekosistem, itu langkah awalnya, sebelum kalian pakai pembasmi hama. Kalaupun udah terserang hama, baru kalian bikin dengan pembasmi hama organik seperti di bawah ini. Baik air ekoenzim, cuka putih, sisa sambal, bawang putih, air rebusan lerak, dan banyak lagi. Jadi silakan kalian explore juga, tergantung kearifan lokal di tempat daerah kalian masing-masing. Dan aplikasinya sama seperti tadi pupuk organik cair, 1 liter pupuk, 1 liter pembasmi hama campur dengan 5 liter air. Atau 1 gelas pembasmi hama campur dengan 5 gelas air, dan semprotkan hanya di bagian lokasi yang ada hamanya aja, entah itu di atas atau di bawahnya. Terus teman-teman, sebelum saya lupa, ketika kalian memberikan pupuk organik cair atau menyiram secukupnya ya. Kebanyakan itu saya lihat, atau kebanyakan orang Indonesia itu menyiram air terlalu banyak, jadi siram secukupnya. Parameternya, kalau kalian punya pot, angkat potnya, siram air, sampai dia menetes ke bawah itu udah cukup. Jadi artinya airnya sudah menyentuh seluruh akar. Jadi sekali lagi, angkat pot, siram pakai air, sampai airnya merembes ke bagian bawahnya, itu artinya udah cukup. Nah, biasanya itu saya takar tuh. Jadi satu gayung itu bisa dibuat 2 tanaman. Sehingga kalian tidak harus nyiramnya kebanyakan, cukup sesuai kebutuhan dari tanaman. Dan juga tanaman tidak perlu kalian mandikan. Jadi nggak perlu disiram air semuanya sampai ke daun-daunnya. Hanya butuh akar saja yang basah. Juga untuk pengusir hama, juga kalian cek di Instagram kami, banyak sekali risetnya. Tinggal kalian cari aja apa yang ada di rumah kalian. Sekali lagi, usahakan jangan beli ini itu. Kalau kalian punya cangkang telur, punya sambal, punya lerak, apapun, pakai dulu apa yang ada di rumah sebelum kalian beli yang baru. Oke, masih banyak sebenarnya, tapi kita ngobrol dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Mbak Lucia Lilis. Ya, halo Mas. Ya, saya mau tanya ada 2 ya. Yang pertama itu karena kebetulan saya punya di rooftop, jadi dia relatif berangin. Apakah ada pengaruh tanaman kita terkait sama angin? Karena saya pernah dengar dari teman yang aktif di hidroponik, katanya kalau terlalu terlalu kenceng anginnya tuh nggak bagus juga. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena tadi udah bahas soal hama, saya mau tanya, kebetulan rumah saya kan berdekatan sama tetangga-tetangga yang lain. Nah, ada tikus, Mas. Jadi beberapa kali gagal terus menanam sawi, menanam sawi, terus kangkung itu gagal. Jadi begitu udah sampai 10 cm duluan tikus udah dimakan gitu. Nah, padahal bukan tikus saya gitu. Nah, itu gimana? Terus saya pernah baca katanya mint takut ya, tikus nggak suka tanaman mint. Tapi ya karena mintnya masih terbatas, jadi ya tetap kalah. Jadi setiap hari saya harus gerilya gitu, kejar-kejaran supaya nggak dimakan tikus. Akhirnya saya taruh di dinding ya, saya buat potnya itu tak tempel-tempel di dinding supaya tikusnya nggak naik. Nah, ada nggak secara natural tadi, apakah ada cara untuk mengusir si hama tikus ini gitu? Terima kasih, itu aja Mas Iqbal. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Lucia. Teman-teman yang punya juga pengalaman dengan tikus bisa sharing juga ya. Kan Mbak Lucia, pertama tuh tikus bukan hama tumbuhan ya, tikus itu hama buat manusia. Jadi makanya ketika ngomong soal tikus, itu tekniknya nggak bisa kita samain dengan serangga gitu, pasti nggak akan optimal. Jadi tanaman apapun ya, saya sampai pakai tanaman bintaro, tanaman buah maja, itu tikus sekarang udah kebal, udah kayak mutan, dikasih racun pun tikus sekarang udah kebal ya dikasih. Jadi tikus sekarang tuh udah canggih-canggih. Cuman yang bisa kita lakukan itu pertama menutup akses ya.
itu yang paling simple. Kalau dipindahin nggak mungkin saya udah punya lahan di depan, nggak mungkin lahannya dipindahin kan, jadi tutup aksesnya, entah dikasih kawat atau kasih apa. Nah yang kedua itu di distract biasanya. Kalau teman-teman yang lain, kalau kami suka ada mungkin buah busuk atau apa, itu yang diarahkan ke lokasi barunya supaya dia terbiasa melewati itu. Tikusnya cukup panjang banget ya perjalanannya, jadi mungkin kebanyakan orang malah menyerah dengan mengganti lokasinya, karena kita tidak punya kendali untuk sampai ke akses ke rumah tikusnya, karena mungkin di godong-godong atau di rumah sebelah, jadi tidak punya akses kan. Jadi pertama usaha kalau tidak mungkin dipindah lokasinya, dan kemungkinan itu hampir nggak bisa, tutup aksesnya, dipertinggi, dikasih kawat, dikasih apa, supaya dia tidak ada akses. Kalaupun itu nggak bisa, di distract, jadi dikasih lokasi lain, mungkin di got, ya mungkin buat seminggu pertama kasih sesuatu yang busuk supaya dia terbiasa ke arah sana, jadi dibelokin arahnya supaya dia tempat mencari makan dia berubah. Kalau dia sering ke rumah Mbak Lucia kan karena udah kebiasaan ya, oh ini di sini pasti ada makan malam selalu ke sini gitu kan, jadi didesain kebiasaannya supaya dia pindah. Kalau masalah bau-bauan itu saya pikir tikus sudah kebal, jadi kecuali bukan tikus seperti curut Mbak yang kecil ya, itu masih bisa pakai buah bintaro atau buah maja, itu masih oke. Tapi kalau tikus yang besar itu ya, itu perangnya agak panjang. Jadi itu ya, semoga Mbak Lucia menjawab. Buat teman-teman yang punya ide lain, silakan ketik di chat box atau di WhatsApp group. Terus Mbak Lucia, angin penting. Angin itu penting karena itu masuk 4 elemen. Salah satu masalah hama terjadi apabila kita lokasinya itu tanamnya di belakang rumah yang ada tembok sehingga tidak ada sirkulasi. Itu bukan hanya hama, spora sangat sering tumbuh karena tidak ada sirkulasi udara sehingga semua jadi terperangkap di situ. Tapi kalau kasusnya Mbak Lucia sebaliknya kan, dia ada di atas kan. Yang terjadi sih yang masalah paling umum kalau Mbak Lucia nanam tanaman berbuah yang butuh penyerbukan khusus, sehingga kalau ada angin dia semua serbuk sarinya akan terbang sebelum keambil sama serangga misalkan. Jadi lebih ke arah penyerbukannya. Dan kalau emang anginnya cukup besar, mungkin akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman. Tapi saya nggak tahu Mbak Lucia sebesar apa. Tapi umumnya sayuran berdaun hijau yang kecil, yang mungkin tingginya nggak lebih dari 30 cm, seperti misalkan daun bawang, pakcoy, seledri, itu akan terganggu dia hanya karena tidak kuat menahan anginnya. Tapi kalau misalkan tanaman-tanaman besar seperti tomat, timun, kelor sih nggak masalah. Jadi Mbak Lucia bisa sesuaikan ya. Terima kasih Mas. Makasih, Dan juga Mbak Lucia. teman-teman terima kasih udah di komen, udah banyak Iya, sarannya. banyak tuh ya. Makasih banyak G. Buat Mbak Lucia dan yang lainnya, sekali lagi ya, ketika mulai bercocok tanam, kita pilih satu tanaman yang paling sering kalian konsumsi. Dan menurut saya perlu ada edukasi sedikit di keluarga kan. Saya pikir tanaman seperti bayam Brazil itu mantap tuh, bayam Brazil ya. Setiap hari bisa saya panen. Sehingga misalkan mungkin biasa makan sayurnya salada, bisa di-convert jadi bayam Brazil sebenarnya. Kalaupun salada bisa diganti dengan kale yang bisa berumur sampai tahunan, itu juga bagus. Jadi sesuaikan itu. Kedua, kan udah tahu nih mau apa yang kalian makan, sesuaikan dengan iklim mikronya. Seperti Mbak Lucia di atap rumah sehingga anginnya tinggi. Atau saya di kos-kosan cuman ada jendelanya aja, jadi mungkin cuma tanaman mint misalnya. Jadi itu disesuaikan supaya kalian tidak bertanam tapi nggak maksimal akhirnya. Satu lagi sebelum kita lanjut, silakan Mbak Eka, Mbak Neneng, Mas Leonarda. Aku dong Mas. Oke. Mas, tadi kan disebutin ya kalau selada itu perennial ya. Nah, terus aku pernah panen nih, pernah aku ambilin, tapi kok terus mati ya? Itu yang pertama. Kale juga gitu, aku ambilin daunnya, tapi terus habis itu mati dia. Terpaksa dia dicabut lagi. Terus ini ya, tadi untuk mupuk kan air cucian beras. Nah, pas kan didiemin 3 hari. Ini yang bener didiemin itu ditutup atau enggak? Karena kalau enggak ditutup itu banyak binatang kecil-kecil gitu masuk. Terus baunya jadi nggak enak. Itu yang kedua. Yang ketiga
pernah nanam cabe kan, aku semprot pakai ini apa, daun bawang, rendaman bawang, itu malah kayak kebakar gitu daunnya. Apa aku salah ya? Gitu aja deh, makasih. Terima kasih Mbak. Pertama, teknik memanen ya, penting diketahui. Jadi buat teman-teman yang punya tanaman perennial, terus mau supaya tumbuh tinggi kan, bisa lama manennya, seperti mungkin mint, salada, kale, atau bahkan kelor, kalian tanam maksimal 50% dari jumlah daun. Kalau bisa bahkan dikurang dari itu, dari 70%, maksimal 30%. Jadi jangan memanen hampir lebih dari setengahnya, pasti dia akan stres, terus tidak bisa tumbuh kembang. Dan memanen daun yang paling bawah atau daun yang paling tua. Jadi jangan dimanen daun yang paling atas. Jadi itu. Jadi kalau misalkan kayak salada atau kale, jadi panen yang paling bawah tuh Bu, yang udah sedikit udah hijau. Yang atas ya, supaya dia tumbuh. Dan juga manen maksimal 50% dari jumlah daun. Semoga itu bisa bantu. Cuman juga seperti salada, banyak jenisnya. Ada yang musiman, ada yang tahunan. Jadi harus dicek juga salada mana. Tapi teknik, saya lagi teman-teman ya, harus diatur ketika kalian mau panen. Kalau saya itu digilir. Jadi misalkan hari ini saya akan Senin saya panen kelor, Selasa daun bidara, Rabu bayam, hari lain kel misalkan. Kalau saya udah ada jadwalnya. Jadi saya panen tuh nggak siap. Saya panen setiap hari, cuman sayuran yang berbeda sehingga ada masa buat dia tumbuh lagi dan menghasilkan daun baru. Dan usahakan saya lagi maksimal 50% dari jumlah daun. Yang kedua untuk kompos, kompos sebaiknya ditutup sebenarnya bukan hanya karena serangga, tapi lebih kepada matahari. Jadi karena banyak mikroba kecil yang mengurai sampah dapurnya itu, kalau kena matahari dia akan mati, dia harus ditutup. Selain itu juga sebenarnya untuk supaya terhindar dari kucing dan tikus. Tapi setelah kita membuang semua sampah dapur ke kompos, tutup dengan sampah coklat atau karbon seperti tanah atau daun kering. Itu fungsinya pertama supaya tidak mengekspos sampah organiknya, sampah dapurnya yang bau. Kedua supaya harus lebih banyak sampah karbonnya atau sampah coklat sebagai rumah si bakteri berkembang biak. Jadi harus dikombinasi. Jadi kalau istilahnya itu ada sampah green, ada sampah brown. Perbandingannya 1:2, lebih banyak sampah brownnya karena si organisme ini butuh rumah untuk mereka berkembang biak dan memakan seluruh sampah dapur ya. Tapi setelah itu memang ditutup supaya lebih aman, tapi ada rongganya supaya ada sirkulasi udara. Jadi jangan ditutup supaya terus nanti terlalu pekat udaranya. Kalau saya di rumah, saya bolongin di bagian kanan kirinya itu, jadi supaya mereka ada sirkulasi udaranya. Jadi itu. Terus saya lupa, Mbak, pertanyaan terakhir masalah apa ya? Cabai. Oh iya. Cabai saya itu pakai bawang. Iya, jadi buat aplikasi baik pupuk organik cair maupun pembasmi hama alami, campur dengan air karena itu terlalu pekat kemungkinan, jadi akan bikin kuning atau bahkan ada yang mati gitu. Jadi dicampur dengan air perbandingannya 1:5. Kalau misalkan 1 gelas pupuk organik cair atau 1 gelas pembasmi hama campur dengan air dengan 5 gelas air. Kalaupun itu masih terlalu pekat, kurangin lagi. Jadi yang paling nggak boleh adalah hasil fermentasi itu langsung diaplikasikan. Itu kasihan teman-teman karena terlalu asam. Jadi harus dicampur dengan air. Terus juga teman-teman akan beda ya treatmentnya antara pakai pupuk organik cair atau pembasmi hama organik dengan yang kimia akan beda karena kalau ya apapun yang berhubungan dengan organik pasti akan lebih butuh waktu untuk membangun gitu. Namun aplikasinya jangan ketika kalian semprotkan ketika udah ada hamanya, itu jadi susah. Umumnya itu kalian semprotkan 3 hari sekali untuk pencegahan. Jadi semprot di udaranya aja supaya membunuh kalau ada spora atau bakteri ataupun hama. Jadi semprotkan 3 hari sekali. Kalau sudah ada hama, semprotkan setiap hari hanya di bagiannya aja. Tapi ini teknik kecil ketika terserang hama ya. Ketika tanaman kalian terserang hama, yang paling ideal kalian gunting daunnya, kalian buang jauh-jauh. Kalau banyak hamanya, sehingga kalian bingung, angkat tanamannya dan isolasi dan benerin semua. Sampai hilang hamanya baru masukin lagi. Langkah ketiga kalau itu belum berhasil, ganti media tanamnya. Mungkin sekitar 50% sumber hama itu berakar dari media tanamnya. Mungkin karena udah bertelur di bawah atau media tanamnya kurang baik.
Tapi umumnya, kalau media tanamnya sangat baik, sangat kuat, kalian selalu siram air cucian beras setiap hari, media tanam yang baik itu akan mencegah hama. Seperti manusia aja, kalau kita makan sehat, kita bisa mencegah bakteri dan virus, juga tanaman. Kalau nutrisinya baik, bisa mencegah virus. Itu langkah tips sedikit untuk hama. Semoga menjawab, Mbak ya. Buat teman-teman Oke, yang makasih. punya ide juga, silakan share di chat box. Teman-teman juga bisa lihat di chat box ya. Banyak sekali informasi yang menarik dan saya yakin di sini banyak yang lebih expert dibanding saya. Jadi saya di sini nggak mengajarkan, tapi lebih ke sharing aja. Oke, kita lanjut ya, karena masih ada banyak dan waktu di jam segini. Oke, selanjutnya kita akan teman-teman boleh di mute dulu yang lain ya, supaya kondusif. Sebentar, saya mute semua. Oke. Sebentar. Oke, saya izin share screen lagi. Windows. Oke, kita udah bahas ini. Sekarang kita akan bahas regrow sisa sayuran. Ini yang paling menarik sebenarnya. Oke, nanti teman-teman yang udah siap bahan-bahan untuk praktek, kita bisa praktek sama-sama ya. Tapi jadi hampir kebanyakan sayuran yang kita makan di rumah itu mungkin kita hanya makan bagian atasnya aja atau bagian daunnya aja, sehingga batang dan akarnya dibuang begitu aja. Sedangkan masih bisa kita regrow lagi, jadi tanaman baru sehingga bisa kalian panen lagi, mungkin bisa 2-3 kali. Jadi semua tanaman herbal, kemangi, mint, basil, seledri, oregano, rosemary, dan lainnya, itu bisa kalian regrow. Bawang-bawangan, daun bawang, bawang merah, bawang putih, umbi-umbian, ubi, kentang, beet, sayuran daun hijau, dan jahe-jahean. Ini semua bisa di regrow, tapi dengan teknik yang sedikit berbeda. Setiap tanaman yang saya tulis di sini, sudah saya buatkan video tutorial ya, di Instagram Pertabumi atau di YouTube Pertabumi, cek langsung aja. Tapi secara garis besar, mereka butuh air untuk meregenerasi akar. Setelah akar tumbuh dan tunas tumbuh, kalian pindahkan ke media tanah. Karena air tidak mengandung nutrisi, sehingga tidak akan optimal pertumbuhannya. Pada akhirnya harus kalian pindahkan ke tanah. Nah, perpindahan dari air dan ke tanah ini bikin tanaman stres. Tadi seperti ada pertanyaan yang tadi di awal kan, ketika udah pembibitan mau pindah ke rumah baru, suka loyo. Ini juga sama, dia pindah ke rumah baru suka loyo karena stres. Jadi ketika stres, ini masa rentan, kalian isolasi dari sinar matahari, tempat teduh aja sampai 2-3 hari, baru kalian pindahin ke lokasi yang baik. Yang kalian bisa regrow banyak ya, bukan cuma itu aja. Sampai terakhir pun saya bisa regrow nanas. Yang paling sering umum saya regrow adalah bawang-bawangan, sehingga saya udah nggak pernah lagi beli bawang daun karena saya ambil langsung dari regrow. Dan kalau kalian tanam umbinya bisa berkali lipat, jadi silahkan dicoba. Dan udah saya buatkan juga di sini seperti ini tekniknya di Instagram, bisa kalian cek satu-satu. Oke, saya mau play satu video. Ini adalah regrow daun bawang. Ini yang paling gampang, semua harus coba. Silakan dilihat videonya. Nah, teman-teman, ketika bawang daun kalian udah setinggi ini, teknik memanennya juga sama ya. Jadi jangan kalian panen semua daunnya, hanya 50% aja, dan kalian hanya panen bagian hijaunya aja supaya dia tetap tumbuh.
umumnya dia bisa tumbuh 2-3 kali lagi sampai nanti mati karena emang udah usianya. Tapi teknik memanennya jangan dicabut sampai akar-akarnya. Panen kalau kalian butuh aja pertama ya, sesuai kebutuhan di rumah, terus maksimal 50% dan panen hanya bagian yang sudah tua yang paling tinggi dengan memotong yang bagian hijaunya aja, batangnya jangan dipotong. Oke, sekarang ini regrow ubi. Tekniknya sama seperti kentang, talas, beet, semua singkong, semua umbi-umbian lainnya. Silakan dilihat. Oke, itu ubi. Cuman saya mau tunjukin. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Di gambar belakangnya itu adalah semua jenis sayuran saya, baik dari ini kebanyakan herbal. Ada apa? Estevia, ada seledri, ada kangkung dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya tidak punya di rumah saya tidak punya lahan. Tapi saya hampir tidak pernah lagi membeli sayuran dan buah-buahan karena udah bisa saya hasilkan dari rumah kalian, dari rumah saya sendiri. Jadi kalian pun yang tidak punya lahan, sangat mungkin untuk berkebun, tinggal kalian sesuaikan jenis tanamannya. Dan kalau teman-teman lihat pun, semua tanaman saya kebanyakan sayuran berdaun hijau karena di teras saya hanya mendapatkan partial sun aja atau 4 saya cuma dapat sinar matahari sore aja. Saya punya lemon dan timun itu saya taruh di atas atap karena mereka membutuhkan matahari penuh. Oke, terus yang paling penting juga teman-teman, pelajari bahasa tanaman. Tanaman punya bahasa yang perlu kita ketahui, makanya tadi di awal saya menyarankan untuk memulai secara bertahap, karena kalian perlu mengetahui bahasa mereka, kenapa mereka menguning, kenapa ada kutunya, kenapa ada bintik-bintik, kenapa kutilang, terus tinggi langsing, kenapa daunnya bolong-bolong, itu semua adalah sinyal tanaman, karena ada sesuatu yang salah dengan mereka. Dan biasanya itu hampir 80% bersumber dari 4 elemen tersebut. Jadi itu di sini udah saya bikin bagannya, dan solusinya seperti apa, bisa kalian coba di rumah masing-masing. Tapi sekali lagi, usahakan kalian melakukan pencegahan sebelum bertindak terhadap solusinya supaya lebih gampang. Namun teman-teman, ini semua saya pelajari ketika saya ya udah 2 tahun lebih saya berkebun. Jadi buat yang baru mulai, sabar aja gitu. Kalaupun mati atau apa itu ada proses. Saya pikir kita semua ketika belajar apapun pasti akan susah di awal, tapi setelah itu bisa kalian bisa berhasil. Makanya kalian dekatkan dengan berbagai komunitas, baik Ketabumi atau yang lainnya, untuk dapat info-info lainnya. Jadi ini silakan kalian pahami betul, sekali lagi, tanaman punya bahasa,
apapun yang terjadi dengan mereka itu bersumber kemungkinan besar dari 4 elemen tersebut. Jadi dicari alasannya kenapa, baru kalian lakukan tindakan. Dan untuk pembenihan, yang umumnya kan kita beli pembenihan yang udah jadi ya, bisa di toko tanaman, tapi pastikan dulu benih itu tidaklah abadi, jadi harus ada expirednya. Sehingga apabila kalian beli benih yang tidak ada masa kadaluarsanya, jangan dibeli, kemungkinan itu tidak akan bagus. Jadi beli benih yang ada tanggal expirednya. Dan kalau udah tahu merek itu yang udah bagus, beli merek itu aja, jangan yang lainnya. Tapi kalian bisa melakukan pembenihan secara sendiri, baik dari buah maupun dari bunga. Jadi tergantung. Kalau sayuran yang tidak berbuah, ambil benihnya dari bunga. Tapi kalau sayuran yang buah-buahan dari biji buah. Tekniknya sama sebenarnya antara buah dan bunga. Ambil bijinya, kalian keringkan dulu sampai kering. Bisa kalian keringkan, kalian cuci bersih, lalu kalian keringkan, taruh di nampan, taruh di bawah sinar matahari, sampai kering, baru kalian simpan di Tupperware. Nah, kalian hanya mulai berkebun ketika kalian mau pakai benih itu ketika kalian mau berkebun. Jadi di stok dulu aja beberapa. Jadi kalau misalkan mungkin daun kelora mati karena kesiram air panas mungkin, jadi kalian punya stok untuk tanam. Atau kalau kami di Kertabumi udah kami jualin. Nah, teman-teman pun bisa untuk berjualan benih apabila kalian punya satu tanaman yang sehat gitu. Jadi sekali lagi nggak perlu beli benih, manfaatkan aja dari bunga ataupun buahnya, dan cek di Instagram kami untuk teknik melakukan pembenihannya karena sangat mudah. Kalian bisa melakukan pembenihan baik dari rumah tanamannya dari awal yang besar ataupun dari polybag ataupun dari apapun, baru kalian pindahkan. Tapi ingat ketika kalian pindahkan, itu kalian pindahkan ketika dia sudah mempunyai daun sejati. Umumnya itu daun ketiga atau keempat. Jadi 2 daun pertama itu bukan daun sejati, itu masih lapisan dari kulit arinya. Jadi setelah tumbuh daun sejati, daun ketiga atau keempat, baru kalian pindahkan ke pot barunya dengan mengisolasi dulu 2-3 hari dari matahari, dan dipastikan kalian menjaga kelembapan tanahnya. Jadi sering disemprot. Lalu setiap tanaman ataupun sayuran punya masa berkecambah yang beda-beda, jadi jangan disamaratakan. Jadi penting ketika kalian mau melakukan pembenihan, entah itu beli atau bikin sendiri, kalian memberi label kapan benih itu kalian tanam. Jadi jangan kalian tanam terus kalian lupa kapan, terus kok ini nggak tumbuh-tumbuh, tapi kira-kira udah berapa lama ya, jadi direpotkan. Jadi kalau saya label di potnya atau di daerah itu, misalkan terong tanggal 17 Juli gitu. Dan ini adalah durasi berkecambahnya. Biasanya saya akan tunggu 2 kali dari masa durasi. Jadi misalkan terong 7 hari, saya akan tunggu sampai maksimal 14 hari. Apabila di hari ke-14 belum tumbuh, saya pastikan itu bibitnya udah, supaya kalian tidak harus nunggu lama. Jadi tunggu maksimal 2 kali dari masa berkecambah. Kalau tidak tumbuh, berarti memang benih atau bibitnya itu sudah tidak sehat lagi, bisa kalian move on ke yang baru. Oke, ini udah jelas. Terus, nah untuk inti dari permaculture adalah kita bertani bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga untuk manusia lain dan untuk alam juga. Jadi ketika kalian punya berbagai macam tumbuhan di rumah kalian, ada bunga telang yang berbunga, terus ada terong yang berbuah, ada mint yang berdaun wangi, kalian akan juga beramal buat alam. Jadi kumbang pun dapat manfaatnya, kupu-kupu dapat manfaatnya, belalang dapat manfaatnya, apalagi ya, kadal dapat manfaat. Jadi kan buat alam, sehingga penting kalian itu tidak berkebun secara monokultur atau satu jenis. Jadi divariasikan, dan yang paling penting usahakan tanaman-tanaman asli Indonesia seperti kelor, bidara, kecombrang untuk melestarikan budaya. Dan penting juga kalian berkebun untuk berbagi terhadap manusia lain, untuk menjalin silaturahmi. Jadi ketika kalian panen, kasih ke tetangga, saya yakin kalian akan dapatkan hal yang serupa. Tenaga kalian panen pun kan akan dibagi ya, jadi bisa tukeran sayuran. Jadi sekali lagi,
Berkebun haruslah banyak variasinya, bukan monokultur, dan bagilah bukan hanya dengan serangga, tapi juga dengan manusia, supaya menjalin silaturahmi. Dan di Kertabumi, kami pun berkebun ternyata bisa menjadi usaha baru, terutama lagi pandemi kan. Mungkin udah banyak banget sekarang orang-orang yang udah capek dengan parsel-parsel yang isinya cuma snack, ada kemasan plastiknya, ataupun cuma perabotan. Semenjak 2 tahun lalu kami udah membuat parsel sayuran herbal atau sayuran daun hijau. Ini bagus sekali responnya. Karena mungkin ketika pandemi pun kita lebih menghargai alam, yang organik, dan ini menarik buat teman-teman nih yang mungkin udah banyak tanamannya. Kalian bisa juga merambah untuk menjual sayuran hidup seperti ini, supaya juga bisa memotivasi orang lain untuk berkebun juga di rumah mereka masing-masing. Jadi silakan juga yang mau dicoba bisa melakukan hal ini. Nah, untuk praktek, buat teman-teman yang udah siap bahan-bahan prakteknya, yaitu sayuran-sayuran dan alat-alatnya, silakan boleh dinyalakan kameranya, taruh semua bahan-bahannya di depan kamera, kita bisa praktek. Tapi sebelumnya yang mau bertanya, silakan saya buka lagi. Mbak Evelyn atau Mbak Eka atau Mbak Neng Lulum? Aku dong Pak, mau nanya, boleh? Silakan. Ya, dengan Eka. Nanya ya Pak, Ya. saya punya kelor di rumah. Memang rumah saya ini minim matahari. Saya nanam kelor tuh di bawah balkon yang depan rumah saya itu ada dinding rumah orang. Jadi matahari itu hanya bisa dapat di jam-jam siang. Kemudian saya juga nanam di atas kanopi. Saya pernah panen melon malah di atas kanopi sama nanam kale. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau untuk kelor, kebetulan memang tadi bener kayak Bapak bilang, kalau kita tuh kalau mindah-mindahin jadinya stres kan tanamannya. Gimana ya punya trik untuk tanam lahan yang minim, tanahnya dapat mataharinya juga yang sedikit. Saya punya kelor sama punya bayam Brazil sama kale yang butuh pertolongan sepertinya. Makasih. Makasih Mbak Eka. Jadi yang terjadi teman-teman sebenarnya kelor, kale, dan bayam Brazilnya akan tumbuh aja tanpa matahari pun, tapi tidak akan maksimal. Satu, lama pertumbuhannya, terus akan jadi kutilang, kurus tinggi langsing. Jadi mereka butuh matahari ya. Dan solusi pertama ya kalau nggak mungkin dipindahin lokasinya, teman-teman bisa beli namanya lampu grow light. Harganya murah, cuma 100 ribuan, 150, ada di Tokopedia atau di Shopee. Itu sebenarnya lebih dipakai apabila Mbak Eka mau bertanam kel di dalam rumah, nggak ada matahari sekali, sama sekali nggak ada matahari langsung, beli grow light itu digantung aja dan 8 jam sekali dinyalain selama 8 jam, itu bisa membantu sinar mataharinya. Namanya sekali lagi grow light atau lampu tumbuh tanaman, cek di Tokopedia. Itu bisa membantu teman-teman yang mau menumbuhkan tanaman tertentu, tapi lokasi iklim mikro kalian tidak kondusif untuk mendapatkan matahari yang jumlahnya yang dibutuhkan. Tapi kalau Mas, aku potong nih soal grow light-nya. Aku punya grow light, tapi ya ukurannya kayak cuma bohlam kecil gitu. Itu untuk ukuran kayak kel yang 15 liter cukup apa enggak ya? Kalau kita mau beli grow light itu harus menyesuaikan ukuran pot kah? Sebenarnya iya, sebenarnya itu ada ilmunya lagi. Jadi setiap grow light itu ada kekuatan sinar mataharinya yang disamakan dengan kebutuhan tanaman. Jadi ada perhitungannya. Nanti saya kasih di grup untuk berapa ukuran grow light-nya terhadap tanaman. Jadi kalau teman-teman lihat banyak di YouTube tuh justru grow light-nya banyak banget di atas kan, saking karena memang butuh banyak. Tapi untuk Mbak Eka nanti saya kasih ya perhitungannya untuk disesuaikan. Tapi buat Mbak Eka, saya pikir kalau bayam Brazil masih oke. Aku punya banyak bayam Brazil Mas, tapi lebarnya tuh kurang memuaskan. Coba dong Mbak, langsung Mbak tunjukin Mbak, bisa nggak? Makasih. Gimana ya? Di atas lagi aku atas. Coba ya, lihat biar ya. Teman-teman juga bisa lihat aku semua ya. Aku malah naruh deket outdoor. Jadi saking banyaknya naruh di outdoor, Mas. Kadang ada nano. Kelihatan nggak? Oke. Mbak boleh lihat atapnya, Mbak? Oke, atapnya. Kelihatan nggak, Mbak? Kecil-kecil bayam Brazilnya. Bagian atapnya?
Iya. Oke, Apa? emang kurang matahari ya Mbak ya. Jadi mataharinya masuk berapa jam? Iya. Nah, rumah saya tuh tricky banget, cuma dapet itu di jam-jam 11 ke jam 1 lah. Oke, sedikit banget ya. Hmm, mm, mm. Bu- eh, Bagaimanapun tanaman butuh matahari kan untuk tumbuh kembang kan. Tapi tanaman herbal itu sebenarnya matahari minim pun bisa hidup, namun pertumbuhan tidak akan maksimal. Daunnya tidak akan bisa lebar gitu kan, karena sedikit energinya. Jadi kalau grow light tidak mungkin, eh, Mbak harus kalau pindahin lokasi juga nggak mungkin Mbak ya. Jadi nanti Mbak Eka saya kasih perhitungan antara kekuatan lampu grow light terhadap kebutuhan tanaman, jadi bisa disesuaikan. Tapi sekarang grow light udah murah banget. Saya beli 150 ribuan ya untuk banyak tanaman, itu setahun pun belum rusak, jadi bisa dipakai juga. Terutama buat teman-teman yang mau berkebun di dalam ruangan. Nanti saya share di grup ya Mbak Eka ya. Wah, makasih banyak Mas. Sama satu lagi dong, saya punya sorel. Sorel tuh memang untuk daerah teduh ya. Soalnya saya pernah iseng naruh bolak-balik dari kecil cuma selebar ini. Ternyata baru kemarin berpikir, oh ternyata dia di bawah teduhan malah hidup. Coba deh Mas, Iya, menurut Mas gimana? iya. Sebenarnya saya nggak pernah berkebun sorel, tapi yang saya dengar memang harus di lokasi teduh. Jadi setiap tanaman punya kebutuhan masing-masing. Salah satunya sorel, dia nggak butuh matahari terlalu banyak, dia bisa disesuaikan. Terutama Mbak, sebenarnya dia itu habitat aslinya itu di dataran tinggi yang dingin. Jadi makanya harus teduh. Nggak akan tumbuh kembang maksimal ketika panas gitu kan. Jadi cari mungkin yang entah itu di bawah atau di atas yang lokasinya anginnya sejuk sehingga supaya dia bisa optimal. Siap, ditunggu ya Mas perhitungan mata itu lampunya. Makasih. Makasih. Yang lain ada yang mau bertanya sebelum kita praktek? Saya mau dong Mas Iqbal Yes. tanya ya. Saya nih kan udah mulai bercocok tanam hidroponik rumahan di baskom. Oke. Tanam kangkung ya. Nah, terus alhamdulillah berhasil kangkung sama pakcoy. Nah, karena berhasil itu suka dibagi-bagi juga sama saudara-saudara dan sama tetangga. Nah, yang saya mau tanya tuh sayurannya bagus kan, ininya bagus, ke alam bagus. Cuma kok ya kalau dibungkusin buat bagi-bagi tuh pakai plastik gitu. Kayaknya hati ini nggak ikhlas gitu loh. Nah, kalau tadi kan tanaman yang Kertabumi buat kan dengan potnya dibungkus cantik. Nah, ini kalau kangkung tuh kan dicabut basah. Kalau pakai kertas kan basah. Nah, ada saran nggak dari Kertabumi tuh bungkusnya yang biar nggak merusak alam tuh apa ya kira-kira kalau sayuran kayak gitu? iya. Kasih. Ya. Pertama yang kami lakukan, ya memang kami mengurangi plastik, tapi kami masih memakai plastik dengan berbagai alasan. Pertama, bisa kami pakai ulang gitu. Jadi saya ngasih ke tetangga pakai plastik, saya ambil lagi plastiknya buat nanti saya kasih ke orang lain ataupun dia bisa memakai lagi. Nah, pertama itu. Kalaupun nggak mau bisa pakai kontainer, plastik kontainer yang bisa tetangga manfaatkan lagi. Jadi sebenarnya plastik nggak harus dihindari selama kalian bisa maksimalkan kegunaannya dan bisa digunakan ulang. Kalaupun nggak mau pakai plastik karena ini keluar uang kan jadi bayar. Kalau cuma tetangga, saya sih kasih dalam sebuah wadah dan saya minta lagi wadahnya entah Tupperware ataupun apa itu yang lebih permanen, jadi lebih hemat sebenarnya. Tapi Mbak silakan disesuaikan ya. Kalau lokasinya memang berdekatan, sangat cuma tetangga sebelah rumah, kasih di wadah yang kita ambil lagi pun nggak akan masalah. Tapi kalau mau dijual, kalaupun harus pakai plastik, mungkin kalau pakai kertas nanti akan rembes dan lain-lain. Saya suka kasih edukasinya. Di plastik jangan dibuang, bisa dipakai ulang. Kalau keberatan, kirim lagi ke kami atau bisa didonasikan ke bank sampah. Jadi itu edukasi yang bisa dilakukan. Karena sampai saat ini belum ada bahan pengganti plastik yang berfungsi sama persis. Kalaupun ada inovasi-inovasi yang lain dari Kasava atau yang lainnya, hanya mengganti sementara aja, belum bisa secara optimal. Jadi kita masih harus menunggu ya Mbak. Nah, oke deh. Kirain udah ada gitu, Kertabumi udah tahu kan. Kayaknya ngenes aja ya gitu. Banyak plastik.
Iya Mbak, jadi kalau tidak bisa dihindari, diedukasi, kalau tidak bisa diganti dengan yang lain, kita bisa mengedukasi supaya tidak dibuang atau bisa dikirim kembali supaya mereka bisa bisa memakai kembali ya. Oke, kasih Mas Iqbal. Sambil kita tanya jawab, teman-teman ada yang mau praktek, bisa dinyalakan kameranya ya. Di sini ada yang udah siap belum bahan-bahan prakteknya? Sudah, Mas. Oke, Mbak pakai sayuran apa? Min dan jahe. Oke, sekarang buat sayuran daun hijau dulu ya. Buat teman-teman yang mau regrow sayuran daun hijau seperti mint ataupun kangkung, bayam dan sejenisnya, tekniknya kalian ambil satu batang daun mint, kalian panen daun-daun di bawahnya dan sisakan 3 daun paling atas. Jadi sisakan 3 daun paling atas, sisanya daun-daun paling bawahnya bisa kalian konsumsi, tapi berikan batang daun yang ada lokasi tumbuhnya daun, kan gunting, nanti ada ruas-ruasnya kan, ruasnya itu adalah sebagai lokasi dia akan tumbuh akar. Jadi bagian itu usahakan tergenang dengan air. Jadi sekali lagi, ambil batang daun mint, kangkung, bayam atau yang sejenis, panen semua daun bagian paling bawah, kalian sisakan bagian paling atas 3 buah daun, celup dalam air, pastikan yang tercelup itu bagian bekas tumbuhnya daun dan ada beberapa ruas, 2-3 ruas itu tercelup dengan air. Nah, itu adalah bagian akar akan tumbuh. Untuk sayuran daun hijau seperti mint, tidak perlu kalian ganti airnya, kecuali airnya bau dan butek. Sebenarnya sih nggak perlu. Dalam 4 hari, itu udah tumbuh akar, kalian pindahkan ke media tanam. Supaya bisa cepat akar tumbuh, kalian bisa campur dengan air rebusan, air cucian beras, jadi lebih bernutrisi, itu bisa lebih optimum. Nah, jadi dalam 4-5 hari udah bisa kalian pindahin ke media tanam, namun jangan dikasih dulu sinar matahari, di hari ke-6 ke-7 baru kalian berikan sinar matahari. Silakan yang mau regrow mint dan sayuran daun hijau lainnya seperti itu. Yang mau regrow jahe, jahe sedikit lebih lama ya. Satu jahe itu bisa kalian potong kecil-kecil, jadi bisa kalian bikin bermacam-macam. Nah, jahe kalian rendam di gelas atau mangkok, tapi lapisi dulu dengan tisu. Kita mau cukup lembab. Nah, direndamnya hanya sampai tisunya tenggelam, jadi tidak merendam seluruh jahe, lengkuas, dan lain-lain ya. Jadi yang direndam itu adalah tisunya, sampai tisu terendam, lembab, taruh jahenya, dan taruh di lokasi yang ada sirkulasinya. Kalau kalian taruh di dalam lemari, itu pasti akan lembab, jadi suka ada serangga. Jadi taruh aja di lokasi yang bagus sirkulasi udaranya. Dan jahe cukup lama, baru 14 hari akan tumbuh tunas baru kalian pindahkan ke media tanah. Ada jenis yang lain yang mau regrow di sini? Mas, wortel bisa nggak, Mas? Kalau wortel tidak akan tumbuh umbi baru, yang tumbuh hanya daunnya aja. Daunnya akan banyak, tapi daunnya bisa kalian pakai seperti daun seledri. Tapi wortel tidak akan menghasilkan tunas baru. Oh, terima kasih Mas Iqbal. Kalau seperti wortel, kalau kentang, Mas? Iya, kalau seperti wortel, terus umbi-umbian, kalian butuh umbi utuhnya untuk hidup. Kan kalau wortel kan butuh biasanya kan cuma bagian atasnya aja kan, kecuali kalian regrow wortel dari wortel utuhnya, itu bisa. Tekniknya seperti tadi di video di ubi ya, jadi kalian ambil wadah, kalian celupkan setengah bagian dari wortel ataupun dari kentang, setengah bagiannya akan kerendam. Nah, itu pasti setiap harinya akan habis airnya, terserap dan karena evaporasi, jadi selalu diisi lagi air barunya. Dalam 5-6 hari akan tumbuh akar baru, akan tumbuh daun baru, dalam 2 minggu udah bisa dipindahkan. Dan baik wortel, ubi atau kentang, nanti dia akan beranak pinak, jadi akan banyak banget. Jadi bisa dalam pot pun masih nggak masalah.
Mas, kalau misalkan regrow dengan air, terus kadang suka jadi busuk, itu apa karena pengaruh airnya tidak pernah diganti atau memang misalkan ternyata bibitnya itu itunya kurang bagus atau gimana ya? Iya, jadi teknik regrow yang paling penting pertama, kalian regrow begitu kalian terima sayurannya, bukan ketika kalian mau masak. Jadi misalkan hari ini kalian ke tukang sayur, ada daun bawang, ada mint kan, tapi mau dimasaknya baru 2 hari lagi kan. Nah itu jangan di regrow 2 hari lagi, jadi langsung kalian proses di hari itu, potong mintnya kalian panen, yang mau di regrow langsung diproses, jadi masih segar. Daun ya mau kalian konsumsi besok atau lusa nggak masalah, tinggal kalian taruh aja di lokasi yang baik gitu kan. Jadi pertama regrow di hari kalian beli walaupun kalian mau konsumsinya belakangan. Itu supaya menjamin masih bagus dan tidak busuk. Tapi kalau sampai cepat busuk, kemungkinan itu tanaman seperti bawang-bawangan dia perlu diganti air tiap hari karena ada bagian layer luar kulitnya itu akan terurai, akan yang bikin bau. Nah itu yang bikin busuk. Jadi itu yang perlu diganti. Tapi umumnya hanya regrow bawang-bawangan yang perlu kalian ganti setiap hari airnya. Tapi kalau kayak sereh atau mint itu nggak perlu diganti kecuali bau aja. Atau mungkin saya suka ganti 3 hari sekali, suka ada jentik nyamuk. Jadi disesuaikan dengan jenis sayuran yang mau kalian regrow. Tadi katanya regrow taruh di dalam air, terus itu setelah taruh di wadah, apa taruh di tempat yang terkena matahari langsung atau di dalam ruangan aja? Dalam ruangan cerah aja, bagus sirkulasi udaranya, nggak perlu sinar matahari. Hindarkan atau misalnya taruh di ambang jendela boleh? Jangan kena sinar matahari langsung, jadi taruh di dalam ruangan aja. Oke. Cuman penting supaya ruangan ini ada sirkulasi udaranya, jadi nggak dalam lemari supaya tidak ada serangga. Mas, Untuk regrow kemangi bagaimana, Mas? Kemangi sama seperti mint ya. Jadi ibu panen dulu bagian bawah-bawahnya, sisakan 2 atau 3 daun paling atas dan celup dalam air bagian yang ada ruas-ruas daunnya sebagai lokasi untuk tumbuhnya akar. Dalam 3-4 hari udah ada akar, tapi di hari ke-4 atau ke-5 baru pindah ke tanah. Untuk mempercepat supaya akar tumbuh bisa dikasih air cucian beras. Oke, terima Mas, kasih. kalau tentang air cucian beras itu kan difermentasi 3 hari, itu perlu pakai gula, tambahan gula atau nggak usah tambah gula. Sayang Bu, gula mahal kan. Jadi biarkan dia terfermentasi secara alami. Biasanya itu kalau pakai gula itu teknik ekoenzim kan. Jadi nggak perlu karena air cucian beras itu udah mengandung laktosa atau laktos seperti gula. Jadi nggak perlu lagi gula. Jadi biarkan secara alami. Kalaupun nggak mau difermentasi karena mungkin nggak ada tempat atau bau atau repot, langsung disiram juga nggak apa-apa. Fermentasi hanya akan melipat gandakan bakteri baiknya. Itu terus kalau misalkan difermentasi itu ya, si air beras itu bisa langsung disiramkan ke tanaman atau dia harus dicairkan dulu dengan apa yang tadi yang 1 gelas POC dengan 5 liter air atau bisa langsung hasil fermentasinya bisa langsung disiramkan gitu? Kalau cucian beras langsung tanpa difermentasi nggak perlu dicampur dengan air. Tapi kalau difermentasi 3 hari, karena dia udah kuat asemnya, perlu dicampur dengan air karena dia terlalu pekat. Makasih, Mas. Oke. Ya, Mas tadi kan regrow pakai air putih biasa. Boleh nggak nih diganti langsung dengan air cucian beras gitu? Misalnya nggak pakai, misalnya dia tetap air tapi hasil airnya itu air cucian beras gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu justru akan mempercepat proses akarnya tumbuh karena ada nutrisi di airnya. Boleh, Bu. Oke. Mas, berarti kalau untuk murbei bisa ya di regrow di air gitu ya, dipotong-potong seperti tadi. Iya. Bagian itunya. Tapi saya tuh pernah jadi akhirnya ketika pindah ke tanah malah mati. Nah, iya itu. Jadi regrow memang cukup sulit tekniknya. Tapi kalau teman-teman udah sukses satu, sebenarnya akan udah biasa. Jadi intinya satu adalah dapatkan sayuran yang segar ya. Jadi begitu beli langsung diproses. Kedua, cek apakah airnya bau apa enggak. Biasanya kalau
bawang-bawangan akan bau, harus diganti tiap hari, karena itu yang bikin busuk. Ketiga, ketika udah ditransfer dari air ke tanah, itu yang sangat sensitif. Mungkin hampir setengah dari kegagalan itu ketika udah ditransfer, karena dia stres tanaman, terus kalian kasih matahari, jadi akan mati. Jadi harus diisolasi 2 hari, tapi pastikan airnya lembab. Dan Mbak, untuk teknik pastinya, langkah-langkah pastinya, cek di Instagram atau di YouTube Peta Bumi udah dibahas detail ya. Ya Mbak. Mas, kalau misalkan untuk transfer itu bisa apa harus disungkup gitu untuk dia hingga akhirnya makin berakar banyak di tanah gitu? Disungkup tuh diapain tuh ya? Disungkup itu dipindah ke tanah, terus ditutup sama plastik, terus diikat Nggak usah Bu. Jadi kalau regrow kan tinggal diambil aja dari wadahnya, kan ada akarnya, tinggal bikin media tanam yang gembur, yang ekstra gembur kalau bisa, dibikin lubang sedikit, taruh, tinggal ditutup, terus pastikan lembab aja. Jadi di 2 hari pertama pastikan lembab. Kalau saya itu suka pakai semprotan semprotan biasa kan. Jadi saya semprot supaya lembab. Udah terbiasa dengan rumah barunya, baru saya perkenalkan ke matahari. Oh iya Mas, untuk tanam kalau misalkan saya masukkan sisa pembakaran daun-daunan, boleh? Nggak boleh, itu karbon, bagus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya kalau misalkan daun yang hijau itu suka jadi lama, terus juga daun yang coklat juga malah jadi nggak cepet gitu sih itunya. Jadi malah masih berbentuk daun bentuk biasa gitu. Boleh Bu. Boleh, makasih ya. Mau tanya, kalau pupuk cairnya itu tadi kan ada yang dari rendaman beras, ada dari rendaman cucian daging gitu ya. Itu boleh digabung nggak, dicampur untuk di satu tanaman? Terus sama saya kan sudah regrow kangkung ya Mas ya. Nah ini udah 3 mingguan gitu. Nanti pas panen berarti nggak boleh semuanya di-cut gitu ya Mas? Iya, Mbak Neneng, usahakan pupuk organik saya jangan dicampur. Jadi masing-masing aja. Aplikasinya di waktu yang berbeda. Jadi misalkan malam ini dikasih air cucian beras, besoknya boleh dikasih air cucian daging atau di tanaman yang berbeda. Jadi nggak perlu berbarengan. Jadi, sayang juga, jadi nggak akan terserap secara optimal. Kecuali memang banyak kan daripada kebuang, disiram aja nggak apa-apa. Tapi jangan bersamaan, kasih jeda aja. Terus yang ideal itu menyiram kalau nggak pagi, malam, pagi atau sore atau keduanya. Jadi jangan siang-siang, karena sebenarnya ketika kalian nyiram itu banyak organisme dan mikroba yang sehat. Ketika kena matahari dia akan mati. Jadi ideal itu kalau saya lebih di sore hari dibanding pagi hari, karena ada seharian tuh sampai malam supaya mikroba terserap oleh tanaman. Terus yang kedua untuk kangkung, iya ya, kangkung juga teman-teman harus nyoba regrow kangkung ya. Itu tanaman super ajaib. Kalian taruh di air aja akan tumbuh sendiri ya. Tapi sekali lagi panen daun yang paling tua atau bagian paling bawah dan panen maksimal 50%. Kangkung masih bisa dipanen lagi sampai 3-4 kali sampai nanti terlalu alot untuk dimakan. Iya benar Mas, kangkung tuh saya buang aja, dia numbuh tanaman aja. Terus satu lagi saya lupa, saya kan ada ubi ya setengah gitu, tapi udah kepotong setengah. Nah itu nggak bisa jadi banyak umbi-umbian lagi ya? Dia udah muncul daun. Saya bingung, tapi nggak diapa-apain, itu dia udah muncul daun gitu kayak bibit daun kecil gitu ya. Terus itu saya pindahin ke tanah, apa saya buang aja kayak gitu? Karena dia cuma setengah posisinya. Nggak masalah Bu kalau umbi-umbian, selama masih ada umbinya. Jadi tahap awal itu tanaman akan memakan umbinya supaya tumbuh kembang. Jadi kalaupun setengah nggak masalah, langsung pindahin ke tanah aja supaya banyak nutrisinya. Jadi tanaman seperti kita semua, semakin luas rumahnya, semakin luas potnya, akan semakin tumbuhnya akan semakin besar. Jadi seperti ubi, kalau ditanam di pot sama tanam di tanah pasti akan lebih maksimal tumbuhnya di tanah karena medianya lebih luas. Jadi juga pindahin aja ke media tanah Bu ya. Tapi pastikan semua umbi-umbian harus ekstra gembur supaya buahnya bisa besar. Oke, jadi nggak perlu di air lagi dulu gitu ya? Nggak perlu, pindahin aja langsung. Oke, maksudnya ekstra gembur itu ditambahin pupuk gitu ya?
Kalau saya gembur, tambahin pupuk dan sekam. Jangan kebanyakan pupuknya, nanti terlalu panas. Kalau nggak punya sekam, ganti daun kering atau ganti serutan kayu, apapun sampah organik yang kering. Oke, terima kasih Mas. Sekam dijual juga di toko tanaman 5.000 kalau nggak salah 1 karung, ataupun kalau saya tuh di depan rumah saya suka ada tukang furniture yang suka serut kayu tuh. Serutan kayu itu saya ambil gratis, nah itu saya campur dengan tanah dan pupuk sebagai media tanam. Jadi sekali lagi, nggak usah beli-beli dulu, pakai yang ada di rumah. Ya, Mas mau tanya dong. Yep, Mbak Risa. Iya, berarti kalau nyiram harian itu baiknya di bagian tanahnya aja, apa kena ke daunnya juga boleh? Kalau saya nggak siram ke daunnya, saya hanya siram ke tanahnya atau akarnya aja, karena itu yang dibutuhkan. Kecuali kalian mau bikin rumah sejuk gitu kan, supaya ada kayak ada wanginya kan, itu nggak apa-apa, silakan aja. Tapi yang wajib adalah hanya di bagian tanahnya dan akarnya aja. Dan seberapa banyak kan kalau kalian misalkan siramnya pakai selang kan nggak bisa diukur ya. Jadi kalau saya lakukan itu, pertama saya tahu ya, kalau pot ukuran 30 cm itu biasanya setengah gayung itu cukup. Jadi kalau saya akan bandingkan setengah gayung itu kira-kira kalau siram pakai selang berapa lama. Jadi dikira-kira seperti itu. Jadi usahakan jangan kebanyakan. Sekali lagi, kebanyakan orang Indonesia itu menyiram air terlalu banyak, sayang airnya. Kan bilnya berjalan juga, jadi pasti kurangin masih cukup. Terus kalau untuk nyiram buat hamanya itu tadi, itu di bagian daunnya aja atau bagian yang terkena hamanya aja, tanpa ke bagian tanahnya? Iya, pertama yang terlihat visual dulu kan, entah di balik daun atau di apa. Tapi kalau bisa dipotong, potong aja. Kecuali udah di semua daunnya gitu kan. Kalau dipotong jadi botak tanamannya. Nah itu disemprot di semua lokasinya. Nggak perlu ke tanahnya, kecuali ketika itu belum berhasil, kalian gali sedikit aja. Kalau ada kutunya juga di tanahnya, kalau di pot, ganti media tanamnya. Oke. Berarti berlaku untuk pupuk juga disiram di bagian tanahnya aja ya, Mas? Betul. Pupuk aplikasinya paling ideal juga di sore hari ya, jam 4, jam 5, ketika matahari tidak terlalu panas. Jadi jangan pagi-pagi, karena ketika pagi-pagi itu tanaman akan seharian akan tertimpa matahari kan. Jadi mendingan malam-malam, sore jam 4, jam 5, sebelum kalian siram, taruh pupuk dulu jam 4, jam 5, kalian siram, tuh semua nutrisi pupuknya akan ke bawah semua ke akar, dan akan ada seharian sampai malam supaya akar bisa mengoptimalisasi semua nutrisinya. Berarti sebelum disiram dikasih pupuk dan baru besoknya lagi baru disiram biasa, Mas? Betul. Oke, makasih. Mas Iqbal mau nanya dong. Yes, Berarti tadi Siska. semuanya sebelum ditransfer ke tanah waktu kita regrow itu tuh semuanya harus lebih baik di dalam rumah ya, nggak langsung kena matahari ya? Karena Iya, saya regrow kangkung itu kan kalau di dalam rumah semua kan nggak ada tempat berduduk. Saya kasih di halaman tapi separuh aja sih, tapi tetap tumbuh sih ini. Terus ditransfer ke media tanah gitu. Iya, betul. Kangkung tanaman super ajaib ya. Jadi masih sangat kuat gitu. Jadi nggak masalah. Tapi tanaman lain agak-agak sensitif. Cuman kalau yang saya lakukan, Mbak Siska, regrow itu jadi dekorasi di rumah. Jadi di meja makan, ada di teras. Karena kan enak dilihat gitu. Jadi sampai orang bisa lihat, bisa edukasi juga. Ada yang datang, oh ya saya lagi regrow, bla bla bla, jadi bisa juga mengedukasi. Tapi pada umumnya sebaiknya dihindari dari matahari langsung sampai dia cukup kuat. Tapi memang ada tanaman yang super kuat seperti kangkung itu, makanya saya bilang tanaman ajaib, dia dilempar gitu aja sebenarnya akan tumbuh. Jadi tapi secara garis besar usahakan dihindari dari matahari langsung. Terima kasih, Mas. Mas mau bertanya dong. Silakan, Mbak Eka. Ya, mau nanya soal POC dan juga tanah. Pernahkah punya pengalaman kalau POC itu bikin tanah keras, atau mungkin kenapa ya kalau tanah keras, dan kapan kita harus rotasi tanah? Oke. Tanah keras ya, ada banyak faktor. Pertama, media tanamnya kurang bagus. Jadi makanya perpaduan 3 tadi kan, pupuk, sekam ataupun tanah, jadi 3. Nah, kalau 3 itu aja sebenarnya tidak akan kering, kecuali kebanyakan itu kalau sampai kering adalah tanahnya terlalu banyak atau sudah habis pupuknya.
idealnya itu dirotasi ketika sudah selesai panen. Kalau untuk tanaman jenis tahunan atau musiman. Jadi misalkan tanaman kangkung ataupun bayam udah 3 bulan dipanen, 4 bulan lah. Jadi panen sekali terus panen lagi kan, karena kalian panennya bagus gitu, jadi tumbuh lagi. 4 bulan udah dipanen, dicabut akarnya, kalian isi lagi, bikin ulang media tanamnya. Anggap semua tanah yang di pot itu setelah dipanen adalah tanah semua, karena udah habis nutrisinya. Jadi diganti lagi. Tapi kalau kalian tanam tanaman perennial yang tahunan, kan nggak mungkin kalian ganti tanamannya kan. Jadi cukup rutin diberikan pupuk aja, nggak perlu digali. Pemberian pupuk hanya taruh di bagian atasnya, ditabur atau ditumpuk di dekat tanamannya. Ideal lagi itu kalau tanaman kalian besar, misalkan kayak apa ya, tanaman Kale. Iya, kale atau yang gede alpukat gitu ya. Kalian kasih pupuk atau siram sampai ke bagian daun paling ujung. Jadi ditarik garis ke bawah. Jadi misalkan kale atau misalkan alpukat, daun paling ujung misalnya 5 meter ke samping kan. Jadi kalian nggak siram bukan siram hanya di tanahnya, di dekat batangnya, tapi sampai ke radius tarik ke bawah seluruh radius tanaman, karena banyak penelitian yang menggambarkan akar itu akan tumbuh kembang sejauh daun paling ujung. Jadi kita mau semua daunnya itu, semua akar itu dapat air kan, dapat nutrisi. Jadi ketika kalian nabur pupuk atau tanaman, siram sampai radius kayak garis lingkaran sebesar tanaman kalian. Terus Mas mau nanya, pernah regrow lidah buaya nggak ya? Saya belum pernah regrow lidah buaya. Mungkin teman-teman yang ada ya bisa di sini bisa di-sharing. Cuman saya maaf Mbak Eka, saya belum pernah regrow lidah buaya ya. Baik, makasih Mas. Teman-teman yang punya regrow lidah buaya bisa bantu Mbak Eka ya di chat box. Mas, yes. Mas, ya, saya, ya, Mbak ya, saya mau nanya, saya kan pernah regrow kangkung. Ya, seperti yang Mas Iqbal bilang, senang ya lihatnya buat hiasan. Boleh nggak kalau seterusnya tetap di air, tidak saya pindah? Tapi memang nggak tahan lama terus. Iya. Gini, ya pada dasarnya air tidak ada nutrisi, jadi tidak nggak akan tumbuhnya maksimal. Tapi kalau untuk hiasan aja nggak apa-apa. Kayak misalkan rosemary, karena wangi kan. Nggak apa. Tapi kalau mau mau sedikit supaya tumbuh atau supaya bisa dipanen daunnya, ya, bisa dikasih air cucian beras atau POC. Tapi ribet Mbak, harus dirotasi. Jadi setelah dikasih POC 2 hari berikutnya akan bau kan, karena POC itu akan mengasam, harus diganti airnya lagi, yang baru kasih lagi POC-nya, akan ribet. Namun POC ini tidak akan memenuhi semua kebutuhan tanaman, yaitu unsur makro mikronya ada 17 kebutuhan tanaman. Itu tidak akan hanya didapatkan dari POC. Jadi itu didapatkan juga sebenarnya dari tanah. Tanah itu ada batu, ada mineral, di situ ada nutrisi tanaman. Jadi nggak masalah sebenarnya, tergantung. Jadi Mbak mau gimana kan? Kalau mau dipanen ya di tanah lagi. Tapi kalau cuma untuk dekorasi, saya taruh kan dekorasi supaya mata saya sehat gitu ya, hijau-hijau. Jadi itu karena beda kegunaannya. Ya, satu lagi Mas, untuk nyiram tanaman, apa betul tuh kalau nyiram terutama di pot yang digantung tuh sampai airnya turun semua? Saya dibilang harus begitu. Iya, kalau saya ya sampai airnya turun pertama kali, jadi sampai udah netes tuh saya stop. Jadi nggak terus sampai air bawah kan. Jadi indikasinya kalau sampai airnya netes berarti sudah basah semua tuh. Asumsinya media tanaman bagus gitu ya, jadi akan membasahi seluruh bagian tanaman. Jadi kalau udah netes berhenti, nggak usah sampai ngocor terus kan, jadi sayang airnya. Ya, oke, makasih Mas. Tanya dong Mas. Yes. Halo. Ya. Iya, tanya Mas. Mbak. Ya, Mbak Ida. Enggak, ini saya mau nyoba jahe sama daun bawang. Ini udah bisa nggak belum ya? Apa kekeringan ini? Kelamaan Nggak masalah, Mbak. Bawang daunnya dibersihin, ya itu ada kulit-kulitnya ya, dibersihin.
Akarnya nggak iya. perlu dipotong, cuman kulit-kulitnya dibersihin. Terus rendam di gelas Kalau untuk jahenya jadi di lokasi yang berapa berbeda ya, di bawang potongan? daun, jahe-jahe. Jahe itu segitu satu aja. Terus bawang daun direndam setengah batangnya terlelap, tenggelam. Kalau jahe lapisin dengan tisu dan rendam tisunya aja, jangan jahenya. Ya. Betul. Ya, makasih ya. Iya, buat teman-teman yang praktek hari ini terus udah kalian lakukan, nanti post di Instagram dan tag Kertabumi supaya saya bisa lihat. Jadi kan hari 1 seperti ini, nanti saya akan komen kalau ada yang salah atau ada yang apa. Hari kedua seperti apa. Jadi saya bantu pantau sama-sama. Jadi tolong tag di Kertabumi supaya bisa saya lihat ya. Mas mau nanya lagi, kalau panen, Yes, Mbak Siska. itu caranya kan katanya panennya 50% aja, biar sisanya itu masih bisa tumbuh, bisa dipanen 3 kali, 4 kali. Nah, itu berarti cara manen misalnya kangkung atau yang daun-daunan itu berarti digunting di daunnya aja, atau gimana? Iya, idealnya sih gunting di daunnya aja supaya dia tetap tumbuh dan akan tumbuh lagi daun di ruas barunya. Jadi ada 2, entah mau digunting daunnya aja, batangnya enggak, atau kalian gunting batangnya, tapi sisakan 2-3 ruas daun yang udah ada. Namun kalau seperti itu, kalian akan memangkas daun yang baru tuh, yang masih muda kan. Jadi baiknya memang potong daunnya aja, ambil daun yang paling bawah yang sudah tua, supaya daun barunya ini, daun hijaunya ini bisa terus tumbuh. Yang nanti yang akan terjadi, dia akan tumbuh ke atas tinggi, dia kan terus panen dari bawahnya. Begitu. Namun, ketika seperti mint contohnya, ada saatnya ketika kalian harus gunting batangnya supaya dia melebar ke samping. Jadi kalian harus baca juga tanamannya. Ketika udah tinggi ke atas banget atau ke samping, kalian potong batangnya supaya dia melebarnya ke samping. Jadi itu teknik untuk pengembangbiakan tanaman, disesuaikan kalian mau mengarah kemana tanamannya. Makasih. Yang lain? Mas mau nanya lagi Mas, kalau sereh Mas, saya juga nyoba regrow sereh kan ya, langsung ditaruh di tanah, itu tumbuh sih, tapi udah tinggi. Itu berapa lama ya panennya? Tapi masih kayak langsing gitu, terus ada daun-daunnya gitu. Oke. Itu, Iya. Jadi regrow sebenarnya bisa langsung kalian taruh di tanah. Tapi kalau di air, kalian meningkatkan kemungkinan hidupnya. Jadi akan lebih bisa kalian kontrol gitu kan. Jadi kalau mau langsung pun nggak apa-apa. Jadi semuanya bisa langsung juga nggak masalah. Tapi kalau di regrow, di air, kalian bisa pantau dan tingkat keberhasilannya akan lebih bagus. 1. Sereh, lalu juga bawang-bawangan, itu tidak suka air. Jadi jangan disiram 2 hari, jangan disiram setiap hari. Jadi siram sehari, 2 hari sekali aja disiram, dan dia butuh, dia kan rumput-rumputan, sehingga butuh matahari yang banyak, yang full. Mas, sorry mau nanya, boleh? Yes, boleh. Mbak Anggun. Oke, saya udah coba regrow, coba praktek ubi, bisa dilihat benar nggak ya Mas ya? Boleh, boleh. Ini Mas, begini ya? Oke. Boleh. Nanti Mbak Anggun, ubi, kentang, dan lainnya, dia tiap hari akan berkurang airnya kan, karena terserap oleh ubinya ini. Jadi dipastikan selalu di level itu, ya. Kalau saya kentang selalu busuk, kenapa ya Mas? Harus ganti air ya? Mungkin harus ganti air, coba cek. Ya, kalau airnya bau, ganti aja. Oh gitu, oke. Nah, Terima terus kasih. Mbak Anggun, Ya. kalau mau cepat, silakan juga dicampur air cucian beras ya. Oh gitu. Oke. Ya. Terima kasih Mas. Makasih Mbak Anggun. Mas nanya dong, mau nanya. Nanya Mas. Mbak Rina, silakan. Gini Mas, kalau ubi kan dipanen setelah 6 bulan ya tadi. Sambil nunggu masa panen itu, bisa nggak kalau daunnya itu kita ambil buat sayur gitu, itu pengaruh nggak ke hasil umbinya? Jadi mengurangi kualitas dan kuantitasnya enggak gitu. Kalau kita panen. Yang saya lakukan, betul. Yang ini kenapa suara saya jadi banyak ini?
Oke. Yang saya lakukan buat ubi ya, kan karena daunnya pun bisa dipanen. Kalau di Sunda tuh dibikin urap biasanya. Saya panen daun yang sudah tua aja, yang udah mengungu tuh, karena toh dia akan menguning, akan mati. Secara teori, memang kalau daunnya dipanen, nanti daunnya dipanen, umbinya tidak akan terlalu banyak, tapi akan besar-besar. Itu tergantung. Semakin banyak umbi, semakin banyak daunnya, umbi banyak, tapi kecil-kecil. Tapi kalau daunnya kan pangkas, umbinya sedikit tapi gede-gede. Jadi tergantung kalian mau kemana. Cuma yang saya lakukan, saya hanya manen daun ubi yang sudah tua aja, karena dia akan menguning pada akhirnya. Itu aja. Terus, dan nggak tiap hari, karena nggak mungkin makan daun ubi tiap hari, jadi digilir. Tapi kalau buat teman-teman yang punya ubi juga nih ya, paling ideal memang di tanah, karena dia merambat, jadi gampang banget dikembangbiakan. Jadi dari satu tanaman itu, dia karena dia merambat, dia akan bikin akar di cabang yang lainnya. Jadi sehingga ketika saya panen, saya hanya ambil satu bagian akar aja, tapi bagian lainnya masih ada umbi-umbi yang lain. Jadi sekali lagi, umbi juga tanaman ajaib karena multifungsi. Jadi yang teman-teman yang punya lahan terutama bisa coba ubi dengan teknik regrow seperti di video tadi, ya. Ya, Mas, makasih. Mana ya ini? Mbak Evelyn. Iya, Mbak Evelyn, itu oke. Mbak Evelyn, teman-teman lihat ya, itu kan bawang merah ya, udah tumbuh tunasnya. Mbak Evelyn dipecah aja. Nah, terus nanti di air yang dilapis di tisu. Oke. Atau mana? Oke, kalau bawang-bawangan tadi kan punya Mbak Evelyn itu pecah aja kan, ada beberapa kan. Terus kasih di wadah, taruh tisu, siram dengan air tisunya. Jadi bawangnya nggak perlu direndam, cukup akarnya aja. Dan tiap hari akan habis airnya karena menguap dan diserap, jadi isi lagi airnya. Ya, makasih Mas. Ya. Mbak Evelyn di hari kelima itu udah tinggi tuh hari kelima ya. Pindahin ke tanah ya. Terus buat bawang-bawangan, ketika kan cukup taruh di pot aja dan pastikan gembur. Kalian bisa milih mau panen umbinya apa daunnya. Kalau daunnya saya pakai sebagai bawang daun, jadi dipilih aja. Kalau misalkan dipotong daunnya, dipanen daunnya, jadi umbinya nggak akan berkembang, karena dia akan fokus untuk numbuh lagi. Jadi silakan dipilih Mbak Evelyn mau yang mana ya. Ya, makasih Mas. Teman-teman masih ada pertanyaan? Mas Iqbal boleh tanya lagi? Boleh, Lucia. Kalau apa namanya? Kan di rumah saya ada kolam koi. Nah, itu katanya kan kalau air kolam itu juga bagus gitu. Itu benar apa enggak gitu? Boleh nggak pakai air kolam koi itu gitu? Oke. Iya, sebenarnya teknik yang benar ya, Mbak Lucia, itu adalah aquaponik. Jadi kita memang mengambil kotoran ikan karena berupa amonia, tapi yang harus dulu difermentasi dengan bakteri untuk menjadi nutrisi. Jadi sebenarnya nggak langsung itu ada prosesnya. Butuh 2 bakteri dari amonia ikan menjadi nutrisi tumbuhan. Itu bisa dilakukan di sistem aquaponik. Yang dilakukan di kolam, buat teman-teman yang punya kolam, di kolam kan ada filter untuk ngambil kotorannya itu kan. Nah, filter ini bisa kalian taruh namanya biobol. Biobol itu adalah, mungkin ada juga di filternya saya yakin ya, biobol itu harganya murah, cuma 5.000 banyak di toko akuarium. Biobol itu fungsinya adalah rumah tempat si bakteri memecah amonia menjadi nutrisi makro, mikro, dan tumbuhan. Dari situ sebenarnya tinggal kasih pipa aja mengarah ke tanaman. Tapi jadi itu sebagai pupuk ke tanaman. Cuman kalau di aquaponik, Mbak Lucia, kita bikin instalasi. Jadi dari kolam terus kasih pipa untuk disaringkan untuk fermentasi. Dari situ pipanya akan ngalir ke pot-pot tanaman dan nanti keluar lagi, masuk lagi ke kolam lagi. Jadi dia muter. Jadi dia jadi siklus. Itu yang dilakukan di aquaponik. Tapi kalau yang punya Mbak, nggak masalah air kolam diambil, tapi jangan ambil air yang butak, yang kotoran ikannya, karena itu masih mengandung amonia, itu beracun karena panas. Jadi butuh proses.
Tapi kalau cuma airnya aja nggak apa-apa. Yang ada juga sekarang teknologi namanya budik dambar, mungkin teman-teman tahu ya, budidaya ikan dalam ember ya, budik dambar. Jadi ada ikan lele dalam ember, terus di atasnya ditaruh kangkung, itu bisa. Tapi menurut saya hanya kangkung aja, karena lele itu banyak menghasilkan kotoran, banyak banget amoniaknya, sehingga airnya akan sangat pekat dan asam. Jadi mungkin hanya kangkung aja yang bisa hidup. Tapi buat kasusnya Mbak Lucia, boleh diambil, cuman jangan bagian buteknya, itu sebagai nutrisi tambahan nggak apa-apa. Tapi bukan nutrisi utama ya Mbak, tetap nutrisi utamanya ambil dari cucian air beras. Terus Mbak Lucia itu regrow apa? Oh ini tadi habis kangkung, ini baru mau ini. Oke. Ini kangkung, nanti saya foto di IG biar Oke. di atas yang dari biji sih, saya biasanya malah dari biji itu cepet banget, jadi menyenangkan waktu dia sprout gitu. Tapi ya ini ada alternatif pakai regrow juga, tapi dari biji biasanya saya kalau kangkung. Oke. Cuman yang masih kalah sama tikus tadi. Oke. Berarti dari Semangat, Mbak air Lucia. yang keluar dari filternya ya Mas ya. Yang saya ambil tuh yang dari setelah dari filter ya Mas ya. Bukan itu yang dari bagus. kolam ya. Betul, itu Oh yang ya, bagus. oke, baik. Makasih Mas. Makasih Mbak. Mas. Mbak, ya, Halo. Mbak Dewi. Iya, Mbak halo Dewi udah Mas lama Iqbal. nunggu. Ya, Mbak Iya Dewi. saya Mas. Ada dua nih Mbak Dewi. Mbak Dewi satu kasih dulu sebentar ya. Oh iya, Mbak Dewi Sartika. saya ya mau nanya untuk serutan kayu ya, itu untuk gantiin sekam misalnya media tanam mesti diproses dulu nggak, serutan kayu tuh langsung aja dicampur gitu Mas? Secara teori, sekam ataupun serutan kayu ataupun semua sampah organik lainnya itu mengandung bakteri. Jadi biasa itu ada yang jual sekam basah, ada yang jual sekam bakar. Teman-teman suka nggak kan? Kenapa sekam bakar lebih bagus? Pertama lebih steril sebenarnya. Jadi takutnya ada bakteri atau ada telur kutu dan lain-lain. Dan jadi dibakar lebih steril dan udah mengandung karbon, jadi lebih bagus. Tapi pertama lebih mahal, terus PR banget harus ngebakar. Jadi saya nggak pernah pakai itu. Jadi saya pikir selama kalian yakin itu udah bersih ya, nggak ada kalian tahu sejarahnya. Mungkin kalau kayak kayu kan nggak dipakai buat, nggak ada mungkin nggak ada kutu atau bukan kayu yang paling bagian bawah terus lembab gitu kan, suka ada telur-telur tertentu. Kalau kayu yang masih fresh dari serutan, saya langsung saya proses. Jadi sekali lagi Mbak Dewi tergantung nih ya sumber dari mana. Tapi konsep dibakar asumsinya bahan tersebut sekam atau kayunya tidak steril. Kalau Mbak Dewi itu yakin steril karena masih fresh, tahu juga sumbernya, langsung hajar aja Mbak, biar simple. Oke, makasih ya Mas. Halo Mas Iqbal. Ya, Mbak Dewi Agustin. Ya. Izin bertanya, tadi saya live ketinggalan karena sinyalnya. Udah bahas tentang pestisida belum ya? Pestisida organik. Udah, Mbak Dewi. Udah yo. Aduh, sorry. Nanti kan ini direkam. Nanti juga saya kasih slide-nya, bisa baca. Tapi silakan Mbak Dewi bertanya. Ini saya kan coba nanam tomat. Saya ada yang di ruas-ruas itu kan saya potongin. Terus saya rendam di air, alhamdulillah sih tumbuh. Nah, masalahnya kena apit itu Mas, kutu putih itu saya pusing sekali. Jadi udah ditanam mati lagi, layu lagi. Itu pestisida nabatinya yang bagus atau organik itu apa ya? Oke, pertama Mbak Dewi Agustin dibikin beberapa tanaman ya. Ada tomat, ada telang berbunga, ada pohon-pohon lain. Jadi dibikin supaya beragam. Jadi keragaman ini sebagai defense pertama, karena kalau ketika keragaman akan datang tuh si kumbang, akan datang kupu-kupu yang makan si apik. Justru kalau misalkan banyak kupu-kupunya itu mencegah datang. Itu adalah penjagaan di awal. Tadi saya udah bilang ke teman-teman. Yang kedua yang bisa dilakukan, perkuat media tanam harus bagus. Jadi ketika Mbak Dewi bikin nih, pastikan itu di komposisinya udah benar, tanah, sekam dan pupuk. Semakin kuat media tanam, semakin kuat dia terhadap hama seperti manusia. Semakin kuat makanannya sehat, kita semakin kuat terhadap terhadap virus dan bakteri. Jadi sama. Kalau udah terkena, baru kita atasi dengan pencegahan ya, dengan penindaklanjuti. Yang langkah awal saya suka menggunting bagian daunnya. Tapi kalau semuanya udah ada hamanya, sehingga bisa berkotak, baru bikin pembasmi hama nabati.
nanti saya kasih listnya banyak. Cuman yang saya lakukan di rumah, saya campur antara cuka dengan air. Udah itu aja, semprotin. Karena cuka murah ya. Cuka cuma di 1000-an kalau nggak salah ya. Campur dengan air, perbandingannya 1 sendok cuka, 5 sendok air. Atau 1 sendok cuka, 1 gelas campur dengan air, semprot di situ. Saya itu aja yang paling simpel. Saya coba katanya pakai sabun cair cuci piring itu nggak mempan juga. Mbak, tapi coba dengan air cuka. Namun Mbak Dewi, sebelum terserang hama, semprotkan setiap 3 hari sekali dulu. Jadi kondisikan dan disemprotkan itu bukan cuma di daunnya, buat teman-teman juga, tapi di udaranya. Karena suka ada di udara itu ada sporanya. Itu. Jadi pencegahan 3 hari sekali. Terus teman-teman gini ya, untuk hama nih ya. Hama terkadang itu datang dari semut. Jadi semut itu sebenarnya bukan hama. Semut nggak akan makan tumbuhan kan. Tapi semut itu ada simbiosis mutualisme sama kutu putih. Kutu putih itu menghasilkan enzim gula untuk makanan si semut. Jadi semut itu sering bawa telur kutu putih ke bawah tanaman tomat atau lainnya supaya si kutu putih ini akan berkembang biak dan menghasilkan makanan gula buat si semut. Jadi semut pun sebenarnya harus dihindari. Jadi kalau ada semut nih, saya suka taburin kopi supaya atau kulit daun bawang supaya mereka pergi. Jadi semut itu bisa memicu tumbuhnya kutu putih atau apik ataupun nama itu ya, karena ada simbiosis mutualisme antara mereka. Terus saya sering gagal juga ya kalau regrow daun bawang ya, selalu busuk itu akarnya. Padahal udah tinggi, pas dipindah tanam ke tanah dianya jadi busuk. Kenapa ya? Nggak tahan matahari ya? Disiramnya berapa kali sekali, Mbak? 1 kali sehari. Nah, siramnya 2 hari sekali. Itu 1. Kedua, kasih matahari. Karena dia tuh jenis rumput-rumputan, jadi suka matahari. Ya. Oh gitu. Oke, makasih Mas Iqbal. Oke, teman-teman 2 lagi ya. Nanti segini. Mas Iqbal tuh. Oke. Ya, boleh saya? Coba dulu nih. Iya, silakan. Mbak Yunarti boleh. Ya. Mas Iqbal, saya kan sudah regrow tanaman nanas. Berhasil, sudah tumbuh. Nanas. Tapi udah mau setahun nggak ada buahnya. Teman-teman, ada yang berhasil nanas. Oke, untuk buah, kalian butuh pupuk yang mengandung kalsium, fosfor, sama zat besi. Jadi, rebusan air telur, atau ketika Mbak masak telur ya, ada cangkangnya, tumbuk, taruh di situ itu bagus. Atau juga gini teman-teman ya, buah-buahan terutama karena kalian butuh kalsium, fosfor dan zat besi ya, bisa kalian dapatkan dari kerang atau kulit kepiting, semua cangkang binatang percangkangan. Invertebrata kalau saya lupa. Itu semua tuh kalsium tuh, taruh aja di dalam tanah itu. Kalau kalian taruh kerang yang kuat kan di dalam tanah itu, tumbuhan tuh punya nutrisi kalsium, fosfor, zat besi bertahun-tahun gitu. Jadi sempat ada cerita nih, saya jadi sedikit cerita, nggak apa ya. Sempat ada cerita nelayan tambak tambak kerang, satu dia cangkang jadi masalah besar karena setelah diambil dagingnya, cangkangan jadi masalah kan. Tapi nelayan berikutnya dia mengubur cangkang itu dalam tanah dan dia bercocok tanam jagung di atas cangkang tanahnya sebagai sumber. Jadi mereka punya tanaman punya sumber kalsium, zat besi dan fosfor yang nggak terhingga gitu. Jadi sebenarnya pola pikir juga. Jadi hampir semua hewan invertebrata yang bertubuh keras itu bisa dimaksimalkan buat sumber. Ya, Mbak, harus ditumbuk nggak? Harus ditumbuk nggak? Ditumbuk akan membantu penyerapan lebih maksimal. Tapi kalau saya udah males karena banyak ya, saya taruh aja. Ditaruh aja gitu ya. Oke. Kubur aja. Itu tips buat teman-teman yang mau berkebun. Teman-teman, satu lagi, tapi setelah ini pun saya akan buka chat grupnya sampai malam. Jadi silakan kita diskusi ya. Oke, silakan. Terakhir. Mas tanya dong. Yep. Mas tanya, kalau untuk tanaman telang, kalau tanaman telang daunnya ada bercak-bercak putih, batangnya juga semakin kering, kenapa ya, Mas? Oke, saya perlu lihat, Mbak, kalau bisa nanti fotoin, share di grup ya. Kemungkinan spora. Baik. Spora itu bukan hama, tapi adalah tumbuhan.
itu bisa terjadi pertama karena tidak ada sirkulasi udara atau juga terlalu rapat tumbuhan satu sama lainnya. Jadi harusnya tuh emang dikasih space supaya dia bisa udara bisa berputar, jadi tidak merangkap bukan merangkap, bisa di rumah tumbuhnya bakteri, jamur dan lain-lain. Tapi saya butuh tahu tepatnya bisa difoto, nanti saya lihat dari situ. Ya. Makasih Mas Iqbal. Oke, teman-teman. Udah 2 jam nih kita. Saya stop dulu. Saya juga sangat semangat dan sangat mengapresiasi semangat teman-teman. Sehingga kita buka nanti grup WhatsApp, teman-teman bisa saling sharing. Dan yang saya pikir banyak yang lebih jago dibanding saya di sini. Jadi silakan untuk sharing juga. Hasil rekaman plus materi paparan PDF akan saya sharing. Tapi setelah selesai grup ini pun, teman-teman mau bertanya, bisa langsung DM saya di Instagram, di Iqbal Alex, atau tag Kertabumi. Itu biasanya siapapun yang tag nanti akan dibalas dengan jawabannya. Jadi update kami, karena kami juga mau tahu gimana perkembangan kalian setelah kalian mengikuti workshop ini. Dan penting juga, semoga ilmu hari ini jangan hanya berhenti di kalian, jadi sebarkan ke banyak orang, semakin banyak semakin bagus, supaya makin banyak orang yang juga belajar berkebun, bisa meningkatkan ketahanan pangan, dan kita sebagai negara Indonesia yang negara agraris, suka miris gitu melihat teman-teman tidak bisa berkebun. Bahkan sekarang banyak konsep, maaf sedikit berpolitik, para petani yang bertanam beras, tapi tidak punya jahe, tidak punya daun bawang, jadi sedih kan, petani tidak punya jahe itu kan. Jadi ada revolusi hijau yang memaksa petani hanya bertanam satu jenis, akhirnya membuat mereka bertanam padi terus menjualnya, tapi membeli beras. Cuman itu nggak akan saya bahas. Intinya mudah-mudahan makin banyak orang yang peka dan mau melakukan swasembada pangan dengan mulai bercocok tanam sayuran yang paling sering kalian makan. Terima kasih teman-teman semuanya, di hari Sabtunya udah mendengarkan saya berkoar-koar. Nanti kita lanjut di WhatsApp group.